Hawa Belanda di tubuh timnas Garuda semakin kental. Terbaru, Simon Tahamata ditunjuk sebagai Kepala Pemandu Bakat atau Head of Scouting Sepak Bola Nasional Indonesia. Hal ini secara resmi dikonfirmasi lewat media sosial PSSI dan Timnas Indonesia. PSSI menyebut jika penunjukan Simon merupakan bagian dari komitmen mereka dalam memperkuat fondasi pengembangan pemain nasional, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai kepala pemandu bakat, Simon Tahamata akan bertanggung jawab untuk merekrut talenta potensial, baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri. Simon Tahamata sendiri memiliki latar belakang sebagai legenda Ajax Amsterdam dan sudah memenangkan 3 kali Eredivisie. Pada level internasional, sosok Simon Tahamata telah membela timnas Belanda pada tahun 1979 hingga 1986. Sejauh mana potensi Simon Tahamata memperkuat karakter permainan timnas Indonesia? Ikuti ulasannya dalam The Hat-Trick Detik Sore selengkapnya. Beralih ke topik lain, tidak sampai 2 bulan lagi Koperasi Desa Merah Putih, lembaga yang keberadaannya berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, akan segera diluncurkan. Namun, Kementerian Koperasi yang menjadi tulang punggung program ini ternyata sudah melaksanakan sejumlah usaha untuk mengejar target pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Lalu, bagaimana skema permodalannya? Apa saja hambatan yang telah diselesaikan hingga saat ini? Ikuti diskusinya dalam Detik Sore. Hari ini Detik Sore akan bergabung dengan sejumlah jurnalis Detikcom yang tengah bertugas di lapangan. Dari Tanah Suci, Detikcom akan mengulas lebih dalam tentang penangkapan 3 WNI di Mekah terkait kasus penipuan. Sementara itu, dari dalam negeri, Detik Sore akan mendalami informasi terbaru tentang penangkapan terduga pelaku admin grup Fantasi Sedara di Bandung. Simak semua liputan jurnalis Detikcom dalam Indonesia Detik ini. Ikuti berita-berita menarik Detikcom lainnya dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikcom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Magfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Musik lagunya selalu yang ini. We can see our face, but hello everybody. Hi everybody. Selamat sore Detikers semuanya, selamat kembali datang di Detik Sore, di Sore Detik. Cuma enggak hore-hore. Nggak cuma hore-hore sore hari Yeay. ini Detikers ya, menyapa kamunya juga di Jumat sore ya. Yes. Yang tentunya juga ternyata di sini malah turun hujan. Mudah-mudahan jadi berkah juga ya hujannya. Hopefully Biar makin hujan berkat. Iya, biar makin kayak weekendnya tuh merasa kayak waktunya weekendnya zen. Tapi berbeda juga karena sepertinya kita akan menyapa ke belahan dunia yang lain. Sebenarnya di sana sih belum sore ya, dan mudah-mudahan Masih nggak hujan. siang dan about to go to salat Jumat. Iya, mau ke jam sholat Jumat juga. Karena tentunya juga seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu sudah memasuki gelombang berapa ya? Kalau nggak salah sih gelombang 2 juga untuk rangkaian ibadah haji gitu. Tapi sebetulnya sayangnya nih ada obstacle lah ya. Iya. Yang bikin nama Indonesia jadi kurang sedap juga. Karena tertangkapnya nih ya 3 WNI yang terkait dengan penipuan haji gitu. Nah, kita mau menyapa dulu Mas Haris nih yang juga lagi di Mekah sepertinya ya. Assalamualaikum Mas Haris Fadil. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam siang. Edo dan Eiza. Selamat siang Haris. Selamat siang. Ini lokasi lagi di mana nih, Riz? Nah iya, saya lagi ada di salah satu hotel tempat tinggal jamaah haji Indonesia. Tepatnya di hotel nomor 30311. Itu jadi kantor sektor juga untuk layanan jemaah haji Indonesia di Mekah. Betul. Kalau boleh tanya dulu mengenai jadwal ibadah haji gitu ya, terutama yang dari Indonesia juga. Ini sekarang lagi tahapan mana? Apakah masih menerima dulu untuk gelombang-gelombang berikutnya atau sebetulnya sudah ada yang memasuki proses lainnya gitu? Baik, sampai saat ini proses kedatangan masih terus berjalan ya. Kalau di jadwalnya Kementerian Agama itu saat ini masih pemberangkatan gelombang kedua dari Indonesia menuju Jeddah. Nanti jemaah haji yang sudah tiba di Jeddah itu akan langsung dibawa ke Mekah. Nah, sebelumnya sejak tanggal 2 Mei hingga tanggal 17 Mei itu sudah ada jemaah haji dari Indonesia yang diberangkatkan ke Madinah dalam gelombang pertama.
Nah, jemaah dari Madinah yang sudah berangkat dari gelombang pertama itu sebagian besar sudah masuk ke Mekah. Jadi hingga tadi pagi itu ada sekitar 110.000 lebih jemaah Indonesia yang sudah memasuki kota Mekah. Dari total jemaah haji reguler itu ada 203.320 orang. Jadi kedatangan jemaah haji Indonesia akan terus terjadi hingga tanggal 31 Mei. Nah, jemaah haji yang sudah berada di Mekah itu telah melakukan ibadah umroh wajib. Jadi saat ini jemaah haji yang sudah umroh wajib itu sedang menunggu prosesi untuk wukuf di Arafah. Baik. Ih, Masya Allah banyak banget jemaah haji yang Dan tapi sayangnya di antara lebih dari 100.000 jemaah haji yang Mhm, sudah tiba begitu ya di mhm. Mekah, ada berita buruk nih yang kita dapatkan karena ada 3 warga negara Indonesia yang tertangkap oleh Ya. polisi Mekah terkait penipuan haji. Boleh diceritain Haris soal bagaimana ini bisa terjadi dan sampai saat ini seperti apa penanganannya? Nah, untuk kasus hukum sendiri yang diduga melibatkan 3 orang WNI terkait promosi haji yang diduga ilegal tanpa Hmm, visa resmi itu ditangani oleh KJRI ya, Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah. Jadi tim dari KJRI pasti memberi pendampingan. Nah, sejauh ini sebenarnya yang 3 ini bukan penangkapan pertama gitu. baik. Jadi otoritas Saudi memang menerapkan syarat yang begitu ketat untuk masuk ke kota Mekah dan melaksanakan haji. Nah, tanpa visa haji resmi itu orang tidak akan bisa masuk ke kota Mekah. Jadi ketika mungkin bisa dibayangkan jarak dari Jeddah menuju Mekah itu 1 jam seperti itu. Nah, di pertengahan sekitar ya setengah jam perjalanan itu akan ada pos pemeriksaan atau checkpoint dari pemerintah Saudi, dari polisi Saudi. Itu semua jemaah ataupun semua orang yang lewat, baik itu naik bus, naik mobil pribadi, bahkan warga sendiri, warga Mekah sendiri, itu akan di stop. Lalu Baik. diminta menunjukkan identitas. Kalau kita saya waktu pertama kali tiba di sini diminta menunjukkan visa haji resmi. Jadi mereka akan melakukan scanning terhadap visa tersebut. Ketika semuanya sudah clear, satu bus atau rombongan sudah clear, baru boleh lewat. Nah, jadi selama ini sebenarnya petugas ataupun otoritas dari Saudi itu ketat. Makanya ketika ada kasus yang promosi atau penipuan haji ilegal itu sebenarnya diduga mereka bukan telah membawa orang Indonesia ke sini karena memang dari Indonesia juga pemeriksaannya ketat. Mungkin Mhm. kalau Detikers membaca berita ada beberapa orang beberapa kali imigrasi di Bandara Suta mencegah keberangkatan jemaah yang diduga ilegal menuju Saudi karena ketika nyampe sini memang nggak bisa masuk Mekah tanpa visa haji resmi. Makanya kita selalu menyebutnya itu penipuan karena mereka diduga mempromosikan haji tanpa visa legal seperti itu. Mhm, baik. Tapi, sempat dinyatakan juga bahwa ketiga, warga negara ini yang tertangkap itu men-deny atau apa ya, membantah gitu Membantah. melakukan, penipuan haji. Itu seperti apa bantahan yang Nah, diberikan? sejauh ini kan mereka menyatakan bahwa sebenarnya mereka bekerja atau bermukim di Saudi Mhm, juga mengurusi jemaah umroh dari musim-musim ataupun tahun-tahun sebelumnya. Dan barang bukti yang menurut mereka ditemukan oleh otoritas Saudi itu, mereka menyebutnya itu barang bukti terkait ibadah umroh dan juga ibadah haji 2 tahun sebelumnya. Namun kan proses hukum pasti terus berjalan di Saudi dan pemerintah Saudi memang ataupun otoritas Saudi itu sangat strict ya, sangat mhm, ketat ketika sudah ada bukti dugaan awal itu akan diproses terus. Nanti akan berlanjut ke kejaksaan hingga nantinya jika memang kuat buktinya akan dari pengadilan dan dari pengadilan yang akan menentukan hasil akhirnya seperti apa. Gitu. Jadi sebagai sebagai tamu di Saudi, sebagai warga yang baik juga, pastinya harus mengikuti aturan yang ada dibuat oleh otoritas tempat. Sanksinya biasanya apa, Riz? Kalau misalnya kedapatan melakukan tindakan ilegal seperti ini? Nah, sanksinya itu beragam. Jadi untuk tahun ini otoritas Saudi itu menerapkan sanksi berjenjang ya. Misalnya ada jemaah yang masuk haji tanpa visa haji ilegal itu kalau saya tidak salah, dendanya itu sekitar 20.000 Saudi Rial. Jadi bisa dikalikan 1 rial itu sekarang 4.000 sekitar 4.700. Jadi ya sekitar 80 jutaan. Kalau yang sudah jejaring seperti itu
membantu orang masuk secara ilegal dan lain-lainnya itu bisa kena sampai 100.000 rial atau mungkin 400 jutaan lebih dendanya, dan bisa dideportasi, bisa dicegah masuk ke Saudi selama beberapa tahun. Jadi sanksinya memang keras gitu. Oke, karena ini juga terkait dengan dugaan penipuan haji juga gitu ya. Apakah sebetulnya juga sudah ada korban yang ditemukan atau mungkin juga ada saksi yang menyatakan bahwa pernah hampir tertipu gitu? Baik, kalau sejauh ini dari keterangan KJRI, dari yang ditangkap itu masih hanya terduga pelaku. Baik. Jadi belum ada terduga korban yang terutama WNI ya. Tapi sebelumnya, di kasus sebelumnya, terlepas dari 3 orang ini, ada 2 WNI yang diamankan juga oleh Saudi, otoritas Saudi. Itu ada sekitar 23 warga negara Malaysia yang ikut diamankan bersama mereka karena diduga ingin melakukan haji secara ilegal. Namun proses hukumnya terus berjalan dan kedua WNI itu juga menyampaikan pembelaan gitu kan, didampingi oleh KJRI dan juga petugas pelindungan jemaah di sini. Baik. Baik. Haris, sedikit tambahan untuk update terkait cuaca dan juga kelangsungan ibadah selama di sana ya. Mungkin boleh diceritain gimana menjalani aktivitas ibadah haji sejauh ini terkait dengan cuaca juga, apakah ada tantangan atau mungkin kendala yang dihadapi, Haris? Baik, kalau tadi waktu di opening Mbak Eza bilang di Jakarta lagi hujan ya. Bener, Di ini lagi hujan sini, banget nih. nah di sini suhunya 41 derajat Celcius. Masya Jadi Allah. ya begitulah suasana di sini dari jam 5 pagi itu sekitar 30 derajat. Nanti makin malam ya, makin siang itu akan naik hingga nanti sore biasanya bisa 45 derajat, 46 derajat, dan bakal mulai turun lagi malam mungkin jam 9 jam 10 itu jadi 36 37 derajat seperti itu, dan tengah malam itu tetap hangat ya. Dan bisa kalau boleh diceritakan sedikit di sini ketika mandi, kalau kita di Jakarta untuk mandi air panas itu kan harus ngidupin pemanas air ya, yang di hotel. Kalau di sini kita tanpa menghidupkan itu juga sudah panas Sudah airnya panas. karena tangki penyimpanannya terkena paparan matahari gitu. Ya. Dan kalau jemur pakaian sekitar 1 jam saja kering. Oh, jangan Udah jemur nyobain pakaian itu, goreng telur juga nggak? Nah itu kemarin disarankan mencoba, tapi lagi mencari Disarankan lokasi mencoba. yang pas. Disarankan Iya, ya. jadi itu satu experience tambahan mungkin ya untuk yang Disarankan juga nggak kalau misalnya keluar selalu pakai pelindung kepala ya guys gitu, Betul, ada betul, saran gitu? betul. Kementerian Agama Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia, dan juga Kementerian Kesehatan Saudi hingga Kementerian Haji Umroh itu sudah memberikan imbauan terus-menerus untuk menggunakan payung, terutama payung ya, ketika keluar agar tidak terkena paparan matahari langsung. Yang kedua, kita jemaah haji Indonesia itu dibekali water spray untuk wajah. Jadi Baik. ketika sudah panas itu disuruh untuk menyemprotkan air ke wajah atau ke kepala atau ke bagian tubuh lainnya. Dan yang terakhir itu diminta untuk selalu rutin minum. Jadi mungkin sedikit gambaran, ketika berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu jarak ke toiletnya jauh, bisa berjalan berputar-putar, dan biasanya jemaah ya termasuk mungkin saya sendiri agak sulit untuk menjangkau mendadak seperti itu. Makanya kadang kan orang malas untuk minum. Namun dengan kondisi seperti ini, kondisi yang seperti ini, Kementerian Agama meminta dengan sangat untuk jemaah rutin minum, tidaknya 10 menit sekali itu minum sedikit-sedikit saja agar tidak dehidrasi atau terkena heat stroke. Baik kalau gitu tentunya juga kita kirimkan doa juga ke sini untuk para jemaah haji juga dari Indonesia terutama juga biar lancar-lancar. Amin. Dan juga diberkahi dan pulang juga dengan selamat gitu pastinya. Amin. Ya gitu. Dan tentunya juga buat Haris dan teman-teman ya di sana untuk bisa tetap selalu sehat, stay hydrate guys. Amin. Dan juga lancar-lancar ibadahnya. Kita tunggu kembali ke Indonesia ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Haris Wadil melaporkan langsung ya dari Mekah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. There you go. Di Aku sana mau- panas, di sini hujan. Yuk kita main ke topik selanjutnya aja. Gak nyambung tapi.
Dan tentunya Detikers tahu nggak, kita datang ke sini sebetulnya juga ada satu menu tambahan juga. Kita akan live shopping sate. Ada malu-malunya sih. Sate, apa namanya, Madura. Sate Madura ya. Sate, Ada sate. bleng. Orang-orang Taro. Taruh sama bajunya merah tahu. Bisa kali di sini dia gantiin yang sate, satu itu gitu ya. Ya kan. Ih, gue pengen daftar haji gimana ya? Daftar apa? Daftar haji H plus 20 tahun. Oh, Haji baru Plus. berangkat. Haji Plus. Kalau Haji Plus itu bisa langsung nggak? Furoda setahun. Iya, Furoda. Tetap setahun. Setahun. Nggak bisa kayak Besok pergi gitu. Bisa. kan, nah makanya kalau haji itu ada musimnya, Kak. Ah. Jadi musimnya ini Oh iya tuh benar, enggak maksudnya selama musim haji ada nggak kayak daftar go show misalnya, kayak musim haji udah mau masuk nih bulan Mei, Iya, aku daftarnya April misalnya. betul, nggak bisa ya? Kecuali anaknya King Salman. Oh nggak bisa. Kalau Haji Furoda tuh bener ya, Haji Furoda tuh setahun. Yang paling mahal ya. Oh itu Iya. juga setahun ya? Setahun. Oh, Jadi kalau gitu. daftar sekarang, insya Allah tahun depannya berangkat. Bedanya berapa banyak? Sebenarnya kayak dibanding sama yang nunggu 10 bertahun-tahun kali gitu. lipat. 10 kali lipat. Nih ya, tunggu, biar kita nggak salah ya. Iya iya. Kan kalau bukan normally yang maksudnya ikut dengan program pemerintah itu adalah 50 sampai Iya. 50 something Hmm. sampai 70 something lah ya. Itu setelah biayanya naik kemarin tuh ya. Betul. Nah, harga Haji Furoda ini bervariasi. Hmm. Mulai dari 300 juta sampai 1 miliar tergantung pada paket dan fasilitas yang Wah. dipilih gitu. Nah, tapi salah satu yang di highlight itu adalah kemudahan berangkat tanpa antrian gitu. Tapi harganya ya lebih tinggi gitu. Tapi sebenarnya juga untuk yang setahun. 50 juta tuh kalau nyicilnya 5 sampai 10 tahun Mhm. supposed to be easy lah ya. Maksudnya Iya, karena masih bisa kursnya juga. terjangkau gitu. Iya, apalagi ya. yang mungkin daftarnya 15. Ingat gak ada salah satu, aduh aku lupa dari kota mana. Heeh. Salah satu yang berangkat haji itu adik kakak dan mereka menjadi jamaah termuda dari Indonesia karena mereka usianya itu Didaftarin baru sama orang tuanya iya waktu dari itu SD. ya. Iya. Nah, kalau sekarang kan udah ada regulasinya. Kalau mau daftar haji itu minimal usianya 12 tahun kalau nggak salah. Oh gitu. Cuman mereka didaftarkan berpuluh-puluh tahun Iya, sebelumnya. iya, Jadi iya. mereka berangkat di usia 21 dan 22 atau 22 dan 23 lah. Dari bayi kayaknya udah didaftarin ya. Betul. Biar nanti kamu kuliah bisa Sekarang waiting listnya 17 tahun. Jadi buat yang belum daftar, cus. Ya, Tapi ada diniatkan. paket ini nggak? Ada paket kayak kalau Furoda kan terlalu ekstremnya tuh dari harga ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku mau yang nunggu 5 tahun gitu. Oh Tapi di harganya berapa gitu Iya, tuh ada lebih nggak tinggi. customize? Kayak aku mampu nyicilnya 3 tahun nih misalnya. kayak beli atau rumah 7 ya tahun. jatuhnya ya kan. KPR. Heeh. Tapi ya Mungkin ada. kalau katakanlah misalnya nih udah berpenghasilan nih orang ya. Ya. Udah punya gaji lah bulanan, udah tetap gitu jadi karyawan. Gampang dong harusnya untuk daftar dan juga mencicil itu. Katakanlah biaya waktu tunggunya 10 tahun sampai 15 tahun. Ya udah daftar aja setelah lulus kuliah gitu. Sebetulnya betul, dan juga sebenarnya banyak juga Kak bukan operatornya ya, penyedia jasa untuk cicil haji, termasuk juga dari bank-bank syariah, dan itu juga boleh dari misalnya iya. orang tuanya yang daftarin Iya, iya. anaknya juga gitu. Nih harga Haji Furoda 2025 dari PT TMB ya, warna pink ya. Lalala Tours ya, Haji Furoda 2025 yang berangkat hari ini ya, yaitu adalah 320 juta. Oke. Hotel berempat, Oke. hotel di Mekahnya itu Berempat tuh maksudnya satu kamar 4 orang. Iya, Oke. betul. Pesawatnya Garuda atau Saudi Airlines. Yang paling mahal deh apa fasilitasnya? 398,5 Ih, juta. murah. Misalnya tadi lu bilang sempat ada yang sampai 1 M gitu. Ya ini kan yang ini. Fasilitasnya adalah Haji Furoda, maktab hotel, tiket pesawat PP, makan 3 kali sehari, mutawif, handling bandara, bimbingan manasik, perlengkapan, hotel ya. Satu kamarnya berapa orang?
Sama 4 juga. Kalau 4 juga quadruple biasanya. Nanti kalau misalnya mau double sekamar berdua atau triple sekamar bertiga itu ada tambahan lagi. Ada add-onsnya. Itu ada add-onsnya. Mana Right. yang mau lebih mahal lagi? Ini pakai platinum 26.000 USD. Berapa tuh? Sekian. Berapa tuh? Kaliin 16.500. Aduh, ini sebenarnya yang customnya itu adalah hotelnya kayaknya, Kak. Karena sebenarnya kalau rute ibadah hajinya kan sebenarnya kan sama. Paling bedanya bisnya. Nanti bis dari sini ke sininya jenis bisnya apa, hotelnya karena memang hotel. Ya, kedekatan hotel dari hotel ke Masjidil Haram, walking distance gak? Semakin dekat semakin mahal. Semoga kita bisa nginep di Zamzam Tower ya, guys. Amin. Zamzam Jadi Tower tuh Zamzam apa? Tower tuh adalah, tahu nggak ada jam gede banget. Tahu. Nah, itu tuh ada hotelnya juga. Oke. Jadi ada hotel, ada mall. Nah, Berapa paling murah di situ? Semalamnya. harga hotel Zamzam Tower. Nih ya, paling murah. Oh, paling murah 2,7 hingga 9,9. Oh, masih kejangkau lah Maeza. Zamzam Tower mah. Nggak. Tapi gue Bohong, penasaran, 2,7, gue penasaran 5,1. kamar-kamar hotel di Saudi itu kayak apa? Apakah dia tipikal yang kayak di Hong Kong yang sempit-sempit semuanya atau yang kayak Iya, di Jakarta aja gitu? Nggak tahu, aku belum pernah. Atau di Singapura? Aku belum pernah. Sama aja ya. Sama aja ya. Kasurnya 4. Hmm. Iya. Tuh. Bentar Dok, mau nanya. Ada bide nggak di sana? Ada. Oh ada, Karena negara ramah buat. Islam itu mostly ada bidet. Oh gitu. Karena kan kita najis, Kak. Iya betul. Air sen itu Iya, najis. iya. Itu ada bidet, tenang. Gue kira pakai Makanan di bidenya. hotel, makanan Indonesia, orang yang nginep orang Indonesia semua. Makanan Iya, Arabnya. orang the biggest Muslim population in the world. Iya benar. Oh, tapi sebenarnya aku dulu sempet dengar juga kayak katanya kalau misalnya mau dapat antrian haji lebih mudah, daftar hajinya dari negara lain. Tapi boleh, emang ada Nah, nyediain nggak kuota tahu gitu. WNA. Jadi numpang sama negara lain gitu Iya, kuotanya. misalnya kita, Swiss. iya itu kan populasi Islam. Iya kecil, Nggak ada tuh antrian. tapi lebih mahal pasti. Ya, tuh kan, Oh boleh. Atau mereka karena daftar dari konser. di sedikit gitu ya ininya kuota populasi masyarakat muslimnya jadi mereka menyediakan untuk orang luar somehow itu jadi kayak ya pariwisata buat mereka jatuhnya ya nggak sih? Betul, Nah, betul gitu. Jadi ya mungkin bisa dicoba buat detikers yang nggak ngebet. bisa nah Iya ngebet pengen 17 jadi sampai 20 haji, tahun ya. dan punya uang lebih. Atau kalau nggak mau ribet ya semoga ada rezekinya buat Haji Furoda ya. Nah aku kira Haji Furoda itu nama orang Jepang yang udah haji. Tapi Kayak- jujur dari dulu gue taunya biaya haji tuh mahal banget alias kayak yang 300 juta ke atas gitu makanya orang tuh nunggunya lama banget karena dia harus ngumpulin duit dulu. Ya. Ternyata turns out setelah berpengetahuan kan gue baru tahu bahwa ternyata biayanya tuh ya sebenarnya cukup terjangkau sih kalau dicicil Orang kaya. sejak lama. Enggak, kalau pendekatannya adalah cicilan, it's supposed Yang to be murah lah buat yang tiap bulan nonton konser. salah Nonton lagi. konser luar negeri mah sama aja kayak nyicil. Apa? Oh DP. Berapa? Oh, oke. Bukan 75.000 75.000 per bulan. Lebih iya. gede biaya ini nonton Bayar Netflix galon. gua. Bener juga. Mahal lah Netflix. Kenapa kita nggak family aja, Kak? Nah, iya juga. Udah ada family sama yang lain. Ya, semoga. Alright. Berarti berangkat kapan kamu? Udah DP? Dia mah udah 3 kali haji, Masa sih? Ardo. Nitip Berarti- sama orang. Haji. Hahaha. Gak boleh. By the way, Nggak boleh gelar nitip. haji itu Nggak cuma bisa. ada di Indonesia tahu. Iya Negara memang. lain gak ada dipakai Kak, itu. kamu nggak boleh nitip gelar haji. Yang boleh dihajiin atau diumrohin itu kalau udah Udah meninggal. meninggal. Nauzubillah min zalik. Jangan. Kalau Ya udah masih deh. hidup, mah ya haji sendiri kalau mau.
Kita belum bahas apa-apa ya hari ini ya. Baru Kita mau bahas ini nih Betul. tentang aku kira Haji Furoda itu orang Jepang. Jadi kita akan pindah ke Jepang. ke Jepang ya. Yo, Congratulations, salah satu kebanggaan produk Indonesia itu akan bisa digunakan di Jepang, yaitu adalah Yongma. Kri. Kan gunakanlah produk-produk Dia nih yang ngajak Indonesia. bercanda terus. Kris Oh, QRIS. di bahasanya Quick Response Kris. Indonesian Standard. Oke. Yes, itu produk asli Indonesia kan. Asli Indonesia. Ya. Itu bisa mulai digunakan untuk pembayaran di Jepang mulai 17 Agustus 1945. Enggak dong, kita back to the past jadinya. Iya. 2025. Betul ya. Our Independence Day. Jadi kalau nanti buat detikers yang liburan ke Jepang ya kan, udah bisa pakai kris tuh kan pasti orang Jepang kayak oh iya this is new, iya baru bisa tanggal 17 Agustus ini di hari kemerdekaan kita. Oh merdeka dari siapa? Dari lu. Kejam. Soalnya katanya kan yang paling kejam tuh sebenarnya Nippon. Nih Walaupun cuma 3,5 tahun. Iya. Walaupun Belanda juga masih debatable sih soal 350 tahun itu anyway. Gitu ya. Jadi Bank Indonesia ini beneran nih, detikers ya. Bank Indonesia resmi mengumumkan bahwa sistem pembayaran digital ini akan bisa digunakan di Jepang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Berarti Ya. nanti kayak mau bayar pakai apa? Kris. Kuris des. Ah, Scan des. apa itu? Scan des. Scan des. Oh, hai. Jadi Kris sudah bisa di Malaysia, Thailand, dan soon to be di Jepang. Dan tentunya Yeay. juga nanti akan ada negara-negara lainnya juga yang sedang masih dalam proses juga untuk implementasi Kris ini. Dari China, India, Arab Saudi, dan Korea Selatan. Ya, padahal sebenarnya Arab Saudi oke banget kalau udah jalan pas lagi musim haji Ibadah haji ya. ya. Gitu. Itu tadi apa? Jepang dan Korsel. Jepang soon to be, Korea Jep- Selatan juga nanti. Oh nanti ya. Tapi masih dalam proses, belum ada tanggalnya kapan. Yang bisa Agustus digunakan. itu Jepang doang. Jepang aja dulu. Oke. Gitu, ya. Harusnya Jepang, Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris. Spanyol, Inggris. Inggris dah lengkap dah tuh semua. Ini adalah our revenge. Kata Bank Indonesia gitu. Karena sebelumnya mungkin buat detikers yang berlibur di luar negeri ya bayarnya ya pakai Visa atau Mastercard. Yap. Walaupun di tap doang gitu. Tapi Tapi tetap lebih aja. cepet tahu itu yang pakai tap itu yang ada paywave-nya. Enggak juga, lama karena harus nyari dompet dulu di tas. Karena harus nyari dompet dulu, abis gitu buka dompet, abis gitu buka kartunya yang mana. Kalau ini kan dari HP. Tahu nggak, gue udah lebih dari 15 tahun nggak pakai dompet. Miskin Gak punya apa. Beneran tapi nggak tahu ya. Mungkin ada yang mau ngasih dompet ke gue, tapi gue nggak pakai dompet. Oke, Baru kado ini di ulang dalam- tahunnya mau dompet Enggak, gak? baru ini di dalam Oh, itu setahun dompet. terakhir, bahkan kurang dari setahun. Enggak, ini dompet magic. Coba mana ada duit gak? Ada duit gak? Di tas. Nih ya. Nih, detikers ya. Nih, masukin ke sini. Nih, masukin sini. Kita nggak usah lipat-lipat lagi gini, magic. Langsung Wah. jadi. Nah, sama lagi juga Gua kena makan nama TikTok. dari satu program Detik Sore doang udah ada 3 orang yang sama. Tapi beneran ini sangat praktis dan simple loh. Thanks to this founder of apa nih, Cartiera. Nah, keren. Sama nih sama Pak Haji dompetnya. Bukan, itu kayaknya Ari deh ngobrol. Salah. Ya udah kita break dulu ya detikers ya, karena udah hujan jadi kita lapar. Kita mau take a break dulu, habis ini kita akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Dan hari ini ada tamu spesial. Nah, itu dia ya buat detikers yang juga mau menyambut lagi nih produk asli Indonesia. Kalau tadi ada Kris, habis ini ada John KMP. Kebanggaan Indonesia pokoknya lah ya. Heeh. Habis ini pokoknya masih di Detik Sore. Cuma hore.
Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Wow, tiba-tiba langsung Bersemangat. Dharma. Terima kasih penyuplai makanan ringan di studio kita. Siapa sih nama vendornya? Pengen ngucap Iya, terima nggak kasih ada deh. stikernya, nggak Iya. ada mereknya. Tapi menu hari ini kita baru saja menikmati bubur lemu. Bubur lemu ya namanya ya. Ya kan bubur lemu kan? Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau orang Sunda nyebutnya bubur lemu, tapi setahu aku orang di daerah lain punya sebutan yang berbeda. Lapet. Beda. Kemudian kita punya risol. Kemudian kita juga punya kue mangkok. Ini dia bubur lemu. Enak sih. Ya kan, manisnya tuh cukup Sukses aja. menambah berat badan kita sore ini. Iya, benarnya iya. beda packaging. Oke, Betul. tapi enak ini jadinya lebih banyak. Kalau dia pakai yang kayak gini, kalau pakai cup Iya, mungkin agak lebih sedikit. benar. Ini makanan tradisional Indonesia. Ini kan ada layernya juga sebenarnya tuh. Masa sih? Oh, variasi. Oh, bener. Nah, tapi coba ya, macem-macem. Candilnya. Tuh, Beda bubur sama lemu. Beda. Beda ya? Beda. Kalau bubur lemu putih justru buburnya. Ini makanan Nanti, baru deh, dia baru menemukan. Iya. Bubur sumsum. Bukan bubur sumsum tapi Tapi bubur lemu itu adalah bubur dari panda. Dari panda. beras. Oh, Dari beras. Dari Iya. tepung beras gitu ya. Ada Habis nih itu tepung baru berasnya. diguyur pakai gula aren gitu. Nah, ini di reverse ya. betul. Berarti bukan bubur lemu, guys. Reverse jadinya Coba warnanya. kita tanya ke Ibda Syahara yang sore hari sudah standby untuk menemani kita sore melaporkan. Melaporkan kondisi traffic di Jakarta dan sekitarnya. Harusnya sih Ibda Syara tahu ini karena beliau cukup familiar dengan berbagai macam jenis makanan ringan di Indonesia. Benar. Selamat sore Ibda Syara. Halo, selamat sore. Ih, kayaknya beda ya hairstyle-nya Iya loh. Ibda Syara sore ini, ya enggak? Apa kita salah atau ini it's always been like lebih this? lebar gak sih jidatnya? Enggak, itu lebih ke gaya polem. Beneran Poni lempar. lebih bercahaya jadinya. You're on your own, man. Maksudnya bercahaya tuh kayak beda aja, jadinya punya inner beauty Child. yang lain yang keluar Kirain gitu, inner bukan? child. Karena Ibda Syara. poninya kepanjangan sih ini, belum Oh, sempat jadi potong jadi kayak kesamping. set Iya, gitu. iya, tapi Jadinya oke kok, oke banget. ini 11-12-nya sama pramugari. Benar, Ya kan? Pramugari bisa juga nih. kan. Jauh. Jadinya Ya kan, Bayangkara Airlines. Jadinya gimana tuh? Ya boleh aja sih. Ibda Syara Nah. kita mau nanya dong. Ibda Syara kan paling paham nih soal perkuean duniawi. Mm-mm. Coba lihat ke layar sekarang. Ini kita punya kue. Tahu nggak ini nama kuenya apa? Nih kayak Bubur. gini. Apa? Coba guys di zoom in yang kamera gua biar lebih. Soalnya, Kayak gini. Soalnya dugaan Gelang. aku adalah bubur lemu atau bubur sumsum. Coba. Jenang gak sih? Bukan ya? Bubur ya? Iya, bubur. Sabar, bentar. Oh. Apakah jenang? Jenang Tapi sumsum? dia kayak, Bubur. iya bubur sumsum ya, cuman dia warna merah. Merahnya tuh gulanya ya? Nah, justru yang bawah kayak itu bukan gulanya, yang putih bukan, itu iya. juga baru bubur, bener, bubur berasnya yang putihnya. Yang bawahnya ini Soalnya dia di sini kayak slimy. Dia kayak bahan seperti tidak candil. jelas. Kayak bahan candil kan, Kak? Rokok Yang ini. juga Cendil. manusia. Candil serius. Candil ini kolak. Betul. Oh. Oh gitu ya, kalau beda daerah jajanannya sama. Nah, sebutannya beda jadi kita Iya. banyak bener. Kayaknya ini makan. Ada Kayak yang wijen namanya gitu loh di risol, ada yang bawahnya tuh. ngomong Cuma lumpia. wijennya lebih smooth. How is it wijen, Kak? Bener kayak wijen. Cuma Bukan. wijennya belum jadi. Dia itu ubi. Oh ya oke. Oke lah. Oke Kita lah. belum ketemu jawabannya. Baiklah, mohon maaf ya. Ibda Mohon Syara maaf ya, nambah-nambahin Detikas. beban pikiran. Hari ini Ibda Syara mau laporin berapa titik nih? 4 titik aja. 4 titik Baik. ya. Nanti 4 lagi. Tapi fokusnya 1 titik. Fokus itu.
Ya Valen. Oke, kita lanjut ke Ibda Syara, silakan laporannya. Oke baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syara dan TMC Korlantas Polri akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama yaitu dari kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Pancoran yang hendak menuju ke arah Semanggi terpantau lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi yang hendak menuju ke arah Pancoran terpantau telah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Dan kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2, agar tetap berhati-hati mengingat kondisi curah hujan yang kurang menentu pada saat ini agar selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan namun dengan tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari kawasan Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Jakarta yang hendak menuju ke arah Puncak terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Puncak yang hendak menuju ke arah Jakarta pada sore hari ini juga terpantau lancar. Meskipun demikian kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berwaspada dan juga berhati-hati, mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Ya, berarti kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau lancar. Demikian juga untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semarang yang hendak menuju ke arah Pekalongan pada saat ini juga terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk kembali mengecek kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum melaksanakan perjalanan. Ya, baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari kawasan Mall Cito, Waru, Surabaya, Jawa Timur. Dapat kita saksikan bersama bahwasanya untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Sidoarjo yang hendak menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau lancar. Harap para pengendara yang hendak melewati jalur ini atau kawasan ini agar tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan bagi Anda pengendara roda 4, harap untuk selalu menggunakan safety belt dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran saya persilakan, selamatan untuk kemanusiaan, administratif dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Ternyata Ibda Syahara kita akan mengurangi beban dari pertanyaan yang tadi kita lontarkan kepada Ibda Syahara karena kita sudah menemukan jawabannya. Dan Adalah Apa itu? untuk hadiah senilai 2 juta rupiah, hadiahnya jawabannya adalah jenang gempol. dari kan bener, jenang. Yogyakarta. Tadi 50% lah. Tadi emang Ibda Syara bilang jenang juga. Jenang aja, Jenang, Oh, jenang. jenang. cuman Jenang. yang Pakai ngerti gempol jenang ya. apa. Soalnya memang jenang tuh ada macam-macam juga, ada yang kayak Oh, gitu. Benar. padet, ada yang ini gitu ya. Ibda Syara tuh dari Jogja asalnya. Atau dari mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timurnya masih ada. mana? Nangdi. Nengdi. Ntar kalau disebutin nggak ngerti karena deso. Ih, aku mah orangnya penjelajah, pasti paham. Tahu kita punya narasumber kita di sini orang Jawa Timur. Betul. Tuban, tau nggak? Oh, tahu. Nggak tahu Tuban kan, mah. pasti. Iya. Karena kan kalau ini nih di Tuban. Iya, di Tiban dong. Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih, Terima kasih. atas laporannya. Salam presisi. Kenapa Tuban tuh jauh ya? Eh. Enggak. Benar, sorry. Tuban tuh yang satu hal pertama yang gue langsung notice dari Tuban, top of mind gue adalah dukun. Dukun Tuban. Hah? Iya, Banyuwangi iya. Cuma kayak ada istilah gitu dukun Tuban. Oh, sorry. Dukun Tuban itu muncul istilahnya disebut sama Eros Jarot. Soalnya dia Jadi selalu fiksi kan kali. beliau kan Jawa Timur.
Ya. Terus bilang, "Saya ini apa? Saya ini bukan musisi, bukan apa. Saya itu cuma dukun Tuban," gitu. Suka ngomong gitu. Jadi gue mikirnya kayak Ah. Tuban tuh dukun gitu. Iya, Karena iya, there's iya. so much things about Tuban. Padahal sebenarnya juga profesi lain di Tuban juga banyak. Contohnya jadi Iya, polwan. bisa. Iya Contoh benar. nggak mesti dukun ya kan. Lanjut lagi Lanjut, ya. lanjut, 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 lanjut. Ini kita juga punya informasi soal adanya sebutannya reshuffle gak sih sebenarnya kalau masih di dalam satu kementerian yang sama. Refreshment. Kayak ini ya, kayak apa namanya, soda gembira, Iya. permen min, refresh. Enggak reshuffle sih, ini aja mutasi atau Hmm, penyegaran, selalu sebutnya tuh ya, ya, penyegaran ya, ya. ketika ada perubahan posisi pejabat di sebuah instansi. Nah, kali ini adalah di Kementerian Keuangan yang tadi pagi repot banget di Detik Finance karena yang diganti itu langsung 2 pejabat eselon 1-nya, Nah, yaitu Dirjen Bea Cukai dan juga Dirjen Pajak yang dalam beberapa waktu sebelumnya juga sudah gembar-gembor nih yang akan dipilih siapa namanya, ternyata muncullah kedua nama ini, yes. yaitu adalah Yang pertama adalah Pak Bimo Wijayanto ya. Ini baru saja dilantik juga oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sebagai Dirjen Pajak serta Dirjen Pajak, dan juga ada Letjen Jaka Budi Budi Utama. Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Yes, 2 pejabat eselon 1 ini akan memimpin 2 instansi yang juga punya tugas sangat berat untuk bisa mengumpulkan yang namanya penerimaan negara Mhm. dan juga menjaga perbatasan negara, yaitu di Bea Cukai sendiri. Nah, ini Pak Bimo Wijayanto sendiri merupakan orang lama sebenarnya di lingkungan ekonomi karena beliau beberapa kali juga di sepanjang karirnya kerap bersentuhan dengan bidang ekonomi, keuangan begitu ya, dan sebelumnya juga di istana begitu. Nah, kalau Letjen Jaka Budi Utama ini memang cukup baru nih di bidang ekonomi dan keuangan. Buat kita wartawan ekonomi, Mhm. namanya cukup kurang familiar karena nggak pernah ada nama Pak Budi Utama ini, Pak Jaka ini dalam komposisi di lingkup ekonomi dan keuangan gitu. Nah, beliau ini ternyata adalah merupakan perwira tinggi di Angkatan Darat Mhm. dan sebelum ditunjuk akhirnya menjadi Dirjen Bea Cukai, beliau menjabat sekretaris, if I'm not mistaken, sekretaris di Badan Intelijen Negara di BIN gitu dari Oktober 2024 sampai akhirnya hari ini ditugaskan menjadi Dirjen Bea Cukai yang baru. Nah, beliau ini menggantikan posisinya Pak Askolani Betul. ya. Termasuk juga pergeseran pemain lainnya itu terjadi untuk posisi Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, yang juga dilantik itu adalah Bimo Wijayanto dan menggantikan Suryo Utomo, dan Pak Suryo ini digeser menjadi Kepala Badan Teknologi Informasi dan juga Intelijen Keuangan gitu ya. Jadi Pak Suryo ini sebagai gantinya itu ditugaskan untuk menjadi Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, sebuah badan baru di Kemenkyu juga yang tugasnya ini adalah membuat proses bisnis di Kemenkyu menjadi lebih berbasis digital. Salah satunya temuanku adalah ini nih, adanya Cortex. Ya. Ya, satu ya platform lah ya. Bukan app, Sistem ya. sistem pajak yang baru. Heeh. Gitu. Yang bikin rumit dan bikin keriting rambut orang-orang pajak. Karena mungkin belum familiar juga ya. Cortex Administration System gitu ya, dan disampaikan juga sama Bu Sri Mulyani nih ke Pak Suryo juga yang menjabat ke satu satu sub yang baru gitu. Sabar ya Pak, tabah ya Pak. Katanya I feel ya. you. Jadi sebetulnya ya ini tuh tugasnya adalah untuk membuat proses berbasis digital termasuk juga Cortex. Sampai mana ya tadi? Nah itu dia ya. Jadi 2 pejabat ini mendapatkan tugas yang cukup berat, kita bilang begitu karena pajak, bea cukai adalah 2 instansi yang selalu punya tantangan yang berbeda setiap tahunnya untuk bisa memaksimalkan namanya penerimaan negara. Betul. Bea cukai sendiri mungkin dari sisi
pengamanan di pos-pos perbatasan untuk barang-barang ilegal yang masuk juga itu termasuk salah satu yang harus dipantau begitu ya, terutama Betul. dengan serangan-serangan barang ilegal, impor ilegal yang masuk ke Indonesia, itu juga jadi salah satu perhatian. Ataupun juga sebetulnya yang legal tapi masuk dengan harga yang tidak wajar sehingga merusak harga pasar juga Iya, gitu, pasti. ya Itu kan? kerja sama lintas sektor sih sebenarnya, nggak cuma bea cukai, ada Mhm. Kementerian Perdagangan di situ, ada Angkatan Laut, Darat, Udara juga Udara. mungkin termasuk dan, karena cuma yang jadi perhatian 2 orang ini adalah 2 orang yang, datang dari, disebut-sebut sama netizen tuh datang dari background militer. Karena keduanya adalah alumni Sekolah Taruna Nusantara. Meskipun untuk Pak Bimo sendiri, beliau sudah cukup lama nih ada di lingkungan ekonomi dan keuangan. Di, istana pun sebelumnya beliau juga ngurusin yang namanya ekonomi. Tapi untuk Pak Letjen, Jaka ini, baru banget nih karena beliau juga sebelumnya sangat aktif di, bidang intelijen dan juga pertahanan gitu. Sehingga mungkin asumsinya, kita-kita pada akhirnya mungkin biar bea cukai semakin, apa ya, semakin, handal dalam menjaga yang namanya pertahanan negara dari Betul. serangan-serangan ilegal gitu, Betul, barang-barang betul, ilegal. betul. Ya, jadi kita nantikan saja gebrakan terbarunya juga Ya, ya. Dari ya hasil dari proses refreshment ini juga, tapi yang jelas kita juga berharap sesuatu yang pastinya lebih baik juga dengan adanya sistem yang baru gitu kan. Diharapkan juga biar masyarakatnya juga rajin dan semangat bayar pajaknya gitu kan. Siapa tahu juga bisa menjadi masukan juga biar ada sistem yang nggak ribet gitu. Karena sebenarnya kayaknya harus masuk kurikulum gak sih? Bayar pajak. Cara bayar enggak pajak sih. karena atau mungkin ada tutorialnya yang lebih mudah gitu. Masyarakat akan taat bayar pajak kalau Nggak ribet kan? nggak Kalau dari ribet aku, kok, nggak ribet kok bayar pajak. ya sistemnya maksudnya di satu pintu. Sebenarnya udah jauh lebih mudah Mudah sekarang sekarang ya, bayar iya pajak sih. dan ngumpulinnya. Cuman Mhm. nanti mungkin Pak Bimo mau datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol soal pajak terkini ya, sebelum kita elaborasi lebih jauh gitu. Yang Ya. pasti sukses untuk Pak Bimo, untuk Pak Jaka, all the best karena situasi tantangan saat ini tidak mudah. Apapun itu rintangannya, kita ucapkan wish you all the best. Wish you all the best and happy birthday. Bukan dong, many happy returns, enggak dong ya. Salah. Salah konteks. Ini juga nih menjadi sebuah kegegeran hari ini di Detik Wow. Finance, di mana salah satu brand SPBU yang juga banyak digunakan oleh masyarakat Jakarta khususnya ya, karena cabangnya banyaknya di Jakarta nih. Betul, dan termasuk juga dapat sempat aku nggak tahu apakah memang itu riding the wave atau Apa sebetulnya jadi dapat perhatian juga karena biasanya ada layanan tambahan yang didapetin sama Oh. customer-nya yaitu adalah Ngelapikin dapat kaca. dadah, dapat ngelap kaca Ya, gitu. nyemprotin pembersih. gitu. Iya. Dapat. Ya kan, abis gitu ada kucing pakai seragam SPBU-nya gitu Kerap kan. di inisialisasi sama masyarakat dengan sebutan kerang ajaib. Oh iya. Karena iya kan juga, ininya logonya kerang, Shell kan soalnya. Betul. Shell Kerang darah Indonesia, ya, to be- benar. Shell Indonesia Kerang hijau. ini menjadi geger hari ini beritanya karena ada pengumuman penyetujuan pengalihan kepemilikan bisnis SPBU di Indonesia. Jadi dari yang tadinya dimiliki sama sebuah perusahaan nih di Indonesia, ada pembeli baru untuk seluruh SPBU Shell di Indonesia, yaitu perusahaan patungan baru antara Citadel Pacific Limited dan Cevas Group. Ini juga Citadel Pacific ini sudah cukup banyak juga memiliki hak penjualan atas Shell di beberapa negara lainnya. Nah, kali ini masuk nih ke Indonesia, dibeli sama mereka. Setelah proses pengalihan kepemilikan ini selesai, nanti merek Shell itu akan tetap berada di Indonesia, jadi nggak ada perubahan terhadap SPBU-nya sendiri. Paling nanti yang berubah adalah di dalam manajemen doang paling. Untuk produk BBM Shell-nya sendiri masih bisa tetap dinikmati tentunya, dan ini tidak ada perubahan terkait harga dan segala macamnya, masih bisa terus berjalan normal seperti biasa, guys. Oke, jadi sebetulnya juga ini hanya ada perubahan kepemilikan dan
ya secara manajemen aja gitu ya. Nanti diharapkan juga memang tidak ada perubahan yang signifikan gitu untuk customer mungkin. Mungkin ketika ada recruiting perubahan lebih banyak manajemen kucing. bisa, atau mungkin Bakal bisa ada diskon-diskon lain atau Nah, layanan-layanan lain yang betul. muncul gitu ya dengan adanya manajemen baru, we never know. Jadi Tapi selain cuci jendela, cuci cuci, muka. yang penting nggak cuci uang. Ih parah banget, kan bisa cuci lain. Tadi Cuci ada pertanyaan menarik apa tuh? di X. Jadi katanya kalau lo punya uang 1 triliun di rumah cash, Eh, gimana caranya lo mencuci itu? gak gua cuci. Hah? Gak gua cuci. Indikasinya adalah ketika lo nyimpen 1 triliun cash Kan gak ada di yang rumah. tahu. Who knows? Iya benar juga. Pak Bimo, nih ada yang punya 1 triliun cash di rumah. Nggak akan di sini. Aku akan jalan-jalan keluar Satu kota. 1 triliun tuh 1.000 miliar loh. Kayak lo ngebayangin 1 miliar aja udah. Tapi aku udah lihat itu foto 920 miliar. Bener. Ternyata segitu ya banyak. Tapi masih muat kayaknya ditaruh di rumah. Sebuah penawaran gitu ya. Kalau pecahannya 100.000 ya? 100.000. 100.000. Kalau Iya. pecahannya 2.000 nggak muat. Muat di rumah tetangga. Nggak muat juga kayaknya. Iya. Tapi iya. kalau naruh uang segitu di rumah takut kayak lembab atau lagi dimakan jamurnya. Iya, rayap dimakan rayap. gitu ya. Titip aja sini. Naruh berangkas lah. Berangkas mahal tau. Berangkas juga kegedean gak sih? Oh, titip berangkas di bank. Titip berangkasnya Paman Gober. Gede banget tuh. Iya, Udah gitu bener-bener. isinya semua duit receh lagi, duit koin. Sama kayak itu juga, Tuan Crab juga. Oh ya Tuan Crab juga. Mandi pakai uang Dulu waktu koin. kecil Hmm. bacanya Donald Bebek atau Bobo. Dua-duanya, tapi tidak langganan ya. Karena kan Atau kreatif. beda. Kreatif baca nggak? Enggak. Nah, kalau cewek tuh ada lagi majalah lain, Girls. Tau nggak? Ih nggak tahu. Biasanya Girls XY XY Kids tuh Kids. mostly ngomongin game. Nah, gue tuh Game. nggak terlalu, Iya. nggak mampu beli PS juga. Atau mungkin karena gue nggak punya kakak cowok, saudara cowok tuh nggak ada, jadi Oh, juga iya. Makanya belinya nggak punya Girls PS, jadinya. nggak pernah main Nintendo gitu-gitu. Iya. Di Oki dan Bobo. Nirmala di Bobo, gitu. Oh mainnya BP ya? Iya. Bambang Pamungkas. Main game enggak tapi nyeleding ya. Iya. Majalah gadis betul. Tapi kayaknya kalau majalah gadis tuh udah gedean gitu loh, udah SMA gitu, udah SMP. Tapi kalau lihat di majalah-majalah itu Kawanku, kita nggak bisa kawanku. nemuin ini info lowongan pekerjaan, karena biasanya info lowongan pekerjaan tuh adanya Di di koran. koran Iya, atau di benar. media seperti Detikcom, Detik Finance banyak. Termasuk Banyak ini apa? info-info. Open recruitment. Iya banyak, Oh iya, banyak. tapi Info nggak job buka fair ya di untuk sana. Detik Sore hostnya. Ganti kan. Kan Detik Sore nggak bagian dari Detik Dibuang. Finance. Oh iya. Iya, Detik Sore mah perusahaan sendiri. PT. PT Detik Sore hore-hore. Kenapa nih Kak? Ini ada Kayaknya job fair di Kemnaker dan Hmm. kemarin reporter kita ke sana dan dia bilang itu membludak banget antreannya, Dua. kayak menunjukkan bahwa orang-orang tuh pada desperate for job. Alias buat teman-teman semua di sini yang udah ada kerjaan, yang udah ada posisi, please jaga pekerjaan itu, lakukan sebaik-baiknya Aku nyalain supaya kamera depan ya. Nah. Biar sambil nggak. talk to yourself. Iya, please jaga itu dan syukuri karena banyak banget orang belum dapat kerjaan, banyak di luar sana. Betul. Jadi sebetulnya walaupun sebenarnya sayangnya hari ini tuh adalah hari terakhir gitu ya. Tapi tentunya juga ya Untuk tetap job fairnya hari terakhir, Hari tapi terakhir. mestinya sih lamarannya masih ada batas waktu yang lebih panjang lagi ya. betul. Tinggal dicek aja. Betul. Dan juga tentunya Sudah. masih ada kesempatan yang bisa didapatkan Ya. juga untuk detikers yang memang mau mendaftar secara online. Karena memang juga ini dibuka secara online dan juga offline di lokasi. Jadi tentunya juga diharapkan ini bisa jadi peluang nih untuk detikers yang mencari kerja atau mencari yang mendapatkan pekerjaan yang diinginkan juga gitu ya. Biar nggak ada lagi barrier lagi gitu ya antara recruiter gitu dan juga yang mencari pekerjaan, terutama juga kecocokan kompetensi pelamar dengan lowongan yang dibuka
gitu ya. Jadi sudah tersedia berapa banyak ya lowongan pekerjaan? Kurang lebih sekitar 53.000 lowongan pekerjaan. Banyak Gitu yang tuh, lumayan. dibuka. Betul. Nah, terus katanya banyak juga informasi di X, banyak lulusan S2 yang ngojol katanya Iya. dan akhirnya ya mungkin menjadikan ini satu pilihan, the only option that they have gitu daripada nggak kerja atau gimana Kak? What do you think about that? Ya mungkin saat ini di tengah kondisi ekonomi yang nggak mudah, banyak Hmm. perusahaan yang pada akhirnya juga pilih-pilih gitu ya, Ya. mendatangkan pekerjaan baru atau pekerja-pekerja baru karena modelnya adalah model supaya tidak kegemukan perusahaan-perusahaan sekarang tuh. Gimana caranya supaya bisa lari kenceng lagi, yaitu menguruskan badan alias merampingkan Iya, pengeluaran. postur dari perusahaannya sendiri. Itu salah satunya dengan efisiensi karyawan dan ini terjadi di banyak lini industri gitu. Dan bukan ngomongin soal tech winter aja. Enggak, Kalau dulu kan enggak. tech winter tuh. bahkan katanya ini tuh lebih parah daripada zaman COVID lagi. Iya. Hopefully enggak sih. Tapi apakah sudah ada data yang bisa menunjukkan bahwa ini lebih parah daripada Belum during sih. COVID time? Belum sih, kita tunggu aja tapi mudah-mudahan enggak ya. Hmm. Enggak. Karena memang tantangannya nggak bisa habis. Untungnya nih tiba-tiba Donald Trump kan ngenunda kan. Kayak kalau sampai itu beneran kejadian nggak ngerti deh. Bakal Ya. kayak gimana chaosnya gitu satu sama lain saling perang dagang. Betul, termasuk juga kalau aku tuh membacanya adalah efek dari efisiensi nih Kak, ya yang artinya juga banyak apa tuh namanya lini yang atau bidang yang cukup terdampak dan salah satunya adalah MICE di hotel karena biasanya kan MICE tikus. meeting incentives dan Iya, segala iya, macam iya. ya. Pokoknya kalau misalnya banyak nih dari pemerintahan, dari kementerian misalnya bikin exhibition misalnya di satu tempat atau mungkin bikin meeting di satu tempat. Nah, karena adanya efisiensi nih jadi tidak mungkin hanya di kota asalnya saja gitu atau mungkin juga meetingnya di kantor aja gitu atau di Betul. Zoom bahkan. Tapi Jadinya dari nggak cuma dari situ, si kebijakan nggak ada study tour itu juga Iya, berpengaruh. betul. Banyak katanya. Betul. Dan Sebenarnya mah uangnya di situ-situ aja, Za. Kayak uang tuh ada terus di sini berputar cuma. uang kamu setelah tadi gak punya dompet sekarang uangnya banyak. Benar. Mana tadi dompet? Dompet Uangnya sulap. tuh ada terus Ya. ada di mana-mana. Maksudnya kita nggak kekurangan uangnya, cuma ya gimana caranya si uang ini bisa mengalir ke orang-orang yang aksesnya mungkin sulit ke uang-uang itu gitu. Iya, iya. Itulah dia makanya penting untuk bisa terus-terusan menjaring investasi, mengamankan stabilitas keuangan politik negara, keamanan, dan juga belajar. Kesuksesan. Belajar. Karena kan butuh juga sumber daya manusia yang bisa memenuhi kebutuhan industri. Betul. Nah, ini selain ada ya mirisnya juga lah ya gitu ketika ada kompetensi seseorang yang tidak sesuai dengan pekerjaannya atau mungkin underappreciated atau mungkin juga terkena pengaruh gitu ya dari kondisi ekonomi sekarang, justru ada seorang yang dengan tega dia menahan ya perasaan yang ada. Enggak, dia menahan ijazah karyawannya. Mending kalau nggak mending juga sih. Justru ini adalah ijazah mantan-mantan karyawannya yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Udah yang nggak dia kerja lagi. Udah nggak kerja lagi tetap langsung dipasang ya. Tetap langsung dipasang. Aneh banget. Tapi aneh banget kenapa kok udah jadi mantan karyawan tetap ditahan ijazahnya, harusnya kan karena mungkin juga nggak tetap- boleh resign juga Kak. Jadi dia lebih baik dia kabur. Ya udah deh, biarin aja ijazahnya gitu. Nggak tahu sih. Tapi kenapa nggak tahu? nggak tahu sih habis itu dia nyengir kayak ninggalin statement yang dia udah bikin.
Nih, kita ceki-ceki lagi, inget Hari Jumat kan? tuh emang kayak gini ya. Banyak ketawanya. Hati-hati loh kalau udah sering ketawa ntar nangis. Astagfirullahaladzim. Ya udah, Maksud gua kalau ketawanya terlalu banyak gak kan apa-apa badannya nangis mau keluar air nonton mata. web series yang sedih. Oh iya, sore istri dari masa depan. Betul ya. Sore Jadi- harus promo di Detik Sore ya. Kayak pas itu. Nanti dia sore tuh akan Kenapa gitu? tatatarang Oh, tatatarang. Band Carolina. sore. 4:30. Apa guys? Apa? Ini gue mau serius tadi sebenarnya. Kita udah sampai mana sih? Oh, ijazah. Ini So, kan monggo kamu dilanjutkan. tahu waktu Ya. itu kita sempat lihat juga lumayan ramai juga videonya, ada wakil wali kota kalau nggak salah ya, wakil wali kota Jangan-jangan ijazahnya Surabaya. Pak Jokowi ditahan di sini. Ada wakil wali kota juga yang kayak tidak menegur gitu ya salah satu pemilik perusahaan, kayak kamu tidak boleh semena-mena gitu kan terhadap karyawanmu lah, kurang lebih begitu. Habis gitu akhirnya banyak tuh karyawan dan mantan karyawannya juga yang bersaksi bahwa adanya potongan-potongan upah yang tidak wajar. Kayak misalnya kalau Jumatan tuh dipotong gajinya kan. Iya, bahkan untuk Zolim Jumatan. banget. Yang non muslim juga kalau Jumatan dipotong. Enggak deh. Kan gue udah menganggap itu benar. Karena Enggak. Beneran ada yang bilang kalau iya, kalau terlambat dipotong, sakit dipotong, pergi Jumatan juga dipotong gitu. Akhirnya memunculkan polemik yang lebih jauh lagi juga. Sampai akhirnya terungkap juga bahwa si pemilik perusahaan ini juga menahan ijazah-ijazah dari para karyawan dan mantan karyawannya juga gitu. Nah, ini ada fakta-fakta yang akhirnya jadi temuan juga soal Janhua Diana ya. Jadi sebetulnya setelah adanya kesaksian yang diberikan, kemudian juga dia juga sudah diinterogasi gitu ya. Akhirnya Diana sendiri nih yang menyerahkan ijazah ke polisi. Dan dia mengaku dia juga ternyata menyembunyikan ratusan ijazah lain di rumahnya. Sudah ditetapkan juga Diana ini sebagai tersangka penahanan ijazah ya dari ex karyawan Sentosa Steel gitu, dan akhirnya juga akan ditahan di rutan Polda Jatim. Dia akan terancam 4 tahun penjara juga dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan barang milik orang lain. Penggelapan barang milik orang lain gitu, dan terancam hukuman 4 tahun penjara S1. gara-gara kasus ini gue nggak mau lagi nyanyi Diana, Diana kekasihku, bilang sama orang tuamu. Ceng. Karena Diana jahat. Aduh, Maksudnya Diana jahat. pick me gitu ya gue ya. Jojo Diana lapar bu. jahat. Beneran jahat, Diana jahat. Jahat lah. Diana gitu. nahan ijazah. Betul, gak boleh itu. Pokoknya kamu kalau ada perusahaan kamu yang menahan ijazah, wow, juga dulu ada Pernah? sih. Ada yang hampir pernah melakukan itu. And then I said that gak mau. Aku kan pembangkang. Iya. Aduh, jangan deh ya. Udah gak kayak zaman gitu-gitu tahu. ya. Lihat So ijazah old school. boleh. Ya kan kalau misalnya sekarang recruiting masih lihat ijazah, I think it's fair gitu. Ya kan, memang ada perusahaan-perusahaan yang menentukan ya memang harus menampilkan atau menunjukkan ijazah gitu. Betul. Tapi kalau menahan ijazah kayaknya Janganlah. it's 2025. Jangan bercanda sama ijazah, apalagi sama beras. Nanti Anda disuruh ngundurin diri, Detikers. Kayak menteri di Jepang nih, ngundurin diri. Gara-gara beras kan? Beras. Wow. Soalnya berasnya Beras tagi. beras. Pokoknya harus ada punchline ya obrolan hari Jumat ini. Kenapa dia bisa harus mengundurkan diri gara-gara beras? Omongannya tidak pantas sebagai seorang pejabat publik. Oh. Jadi Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang, Taku Eto, mengatakan kalau dia nggak pernah beli beras karena para pendukungnya memberinya banyak beras sebagai hadiah. Dia berharap perkataan ini bisa bikin tertawa orang-orang. Oh. Tapi Taku Eto malah jadi sasaran kemarahan orang-orang yang membuatnya terpaksa akhirnya mengundurkan diri. Biasa kalau di Jepang udah merasa malu, biasanya akan langsung take note dan akhirnya
ngundurin diri karena Bukan merasa itu minta bagian dari dibelain pertanggungjawaban. netizen gitu ya. Posting story kayak it's Kayak not di my negara fault gitu sebelah. ya. Nggak tahu, tapi nggak melakukan gitu. Iya, jadi Jepang ini kan lagi menghadapi krisis biaya hidup pertama dalam beberapa dekade terakhir. Krisis ini menghantam makanan produk penduduk Jepang, yaitu beras salah satunya. Dan ketika kalimat ini dilontarkan, rasa-rasanya tidak etis gitu terhadap masyarakat Jepang sendiri yang sedang dalam perjuangan gitu menghadapi yang namanya krisis ini. Nah, harga beras sendiri di Jepang itu meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam setahun terakhir. Sementara harga beras impor semakin sulit dijangkau sama masyarakat awam. Obviously beras impornya lebih mahal gitu mungkin ya. Iya. Dan akhirnya si Taku Eto ini memilih mundur dari jabatannya setelah partai-partai oposisi mengancam melayangkan mosi tidak percaya terhadapnya. Bukan Oh. moshi-moshi. Bukan juga dong, mosi. Moshi-moshi. Ini mosi tidak percaya. Moshi-moshi. Bukan ya. Moshi tidak percaya. Lanjutkan. Mosi tidak percaya. Kalau pejabat publik udah dapat mosi tidak percaya, that is a big deal. Ya. Jadi it should be a notes for us kalau misalnya sampai ada masyarakat atau sekelompok masyarakat tuh udah melayangkan mosi tidak percaya, ayo kita coba introspeksi diri lagi. Kan katanya Vox Populi Vox Dei, artinya Beli lem Fox gratis lem Fox. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Jadi kalau suara rakyat tuh didengerin, karena itu bisa jadi adalah perpanjangan tangan dari suara Tuhan, bukan beli beras atau lem Fox. Beras apa yang pemberani? Berasa sombong lu jadi orang. Apa? Nggak tahu itu. Apa dong? Beras apa guys? Tuh kan bener kan? Berasa sombong lu jadi orang. Beras merah. Karena merah itu Berani. ya udah guys, pardon our habit lagi. Our bad habit for today karena kita hari ini adalah hari Jumat, jadi butuh banyak sekali weekend. banyak sekali kemeriahan di Gebiar Detik Sore. Gacua ore-ore. Iklan. We'll be right back. Oke, Detikers, welcome back to Detik Sore. Cuma hore-hore. Dan tadi sebetulnya kita masih ngobrolin soal satu kasus yang juga terjadi, satu kasus penyimpangan orientasi seksual ya, yang True tentunya that. juga hari ini sudah ada update-nya lagi, ada temuan atau ya akhirnya tertangkap lah ya para Admin. terduga pelaku. Betul. Admin dari grup Facebook Fantasi Sedara ini. Dan as long as I know, salah satu adminnya itu kemarin ada juga yang ditangkap di Batam. Nah sekarang ada lagi nih di Bandung, Detikers. Makanya kita mau langsung ketemu sama teman-teman dari Detik Jabar. Ini ada Kang Wisma Putra. Kang Wisma, kembali lagi. Oke, selamat sore teman-teman Nah. Detik. Selamat sore Kang Wisma. Kita lanjut lagi Kang, ngobrolan kita juga soal temuan atau akhirnya ditangkapnya gitu ya si para admin ini. Yang tadi sih sebetulnya terakhir adalah sudah terupdate ada 6 orang ya yang tertangkap ya Kang? Betul, 6 orang, salah satunya admin grup Facebook itu sendiri, yakni pria berinisial MR yang ditangkap oleh tim Cyber Polda Metro Jaya di wilayah Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Senin tanggal 19 Mei lalu. Oke. Apa saja peran tersangka MR di grup ini, di kasus ini? Oke, jadi untuk MR itu sendiri, dia itu merupakan admin sekaligus pembuat atau kreator grup Facebook Fantasi Sedara itu sendiri yang dia buat sejak bulan Agustus 2024 lalu. Jadi grup ini berisikan
konten dan diskusi yang secara eksplisit mengarah kepada ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest. Mhm. Hmm. Ini berarti foundernya istilahnya gitu ya, kreator dari grup FB ini, Fantasi Sedara ini yang inisial MR ini, Kang Wisma, yang dari Hmm. Bandung. Betul. Gimana, Ya. udah ada penjelasan belum? Gimana prosesnya akhirnya sampai ada 6 orang admin, kemudian akhirnya ini berkembang lebih jauh gitu, udah ada keterangan kah dari MR sendiri? Oke. Kalau untuk hal tersebut karena ini pemeriksaannya ada di Jakarta ya, jadi saya hanya menginformasikan temuan di lapangan saja gitu. Jadi pada tanggal 19 itu atau pada hari Senin tanggal 19 si MR ini ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya malam jam 8 malam gitu di sebuah tempat yang ada di Kecamatan Babakan Ciparai. Nah, pada waktu penangkapan pemerintahan setempat, baik RT RW ataupun pihak kelurahan tidak mengetahui ada kejadian penangkapan MR itu sendiri gitu. Jadi informasi penangkapan ini diketahui oleh ketua RT RW setempat setelah si MR ini sudah ditangkap gitu. Dan informasi ini semakin kuat setelah pihak kepolisian melakukan konversi pers terkait grup Facebook Fantasi Sedarah ini gitu, yang dimana CMR menjadi dalam kejadian ini atau menjadi admin Facebook gitu, yang dimana dia juga kan mengetahui informasi penyebarluasan konten-konten porno atau konten-konten yang tidak layak dikonsumsi publik gitu. Bahkan kan tidak sampai 1 tahun si grup Facebook ini sudah memiliki anggota sekitar 32.000 anggota gitu. Oh, oke. Ada nggak barang bukti yang ditemukan atau seperti apa saja barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan MR di Bandung? Ya, untuk informasi tersebut mohon maaf ya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui Oke. kejadian penangkapan ini. Cuman dari pihak RW setempat tuh membenarkan bahwa MR tuh memang warganya, terus si MR ini merupakan sosok warga yang tidak banyak bergaul ya, malah lebih pendiam Tertutup. informasinya gitu. Dan bahkan keluarga MR sendiri juga tidak menyangka gitu yang menyampaikan hal tersebut ke ketua RW gitu. Jadi tidak menyangka bahwa yang ditangkap itu merupakan saudaranya mereka gitu. Itu dilakukan di rumah sendiri atau di kos-kosan atau di mana, Kang? Nah, kalau untuk foto-foto yang kita dapat tuh seperti yang sudah ditayangkan di detik.com, MR itu ditangkap di sebuah seperti pos ronda gitu ya. Oke. Jadi di luar rumah gitu. Jadi tidak menggambarkan rumah gitu. Cuman dari informasi yang kemarin saya dapat di lapangan juga, warga tuh tidak mengetahui persis lokasi penangkapan MR ini, meskipun kita sudah memperlihatkan gambar tempat MR ditangkap ke beberapa warga gitu. Baik. Baik, kemudian juga sebetulnya juga ingin mengetahui bagaimana akhirnya grup FB ini tuh bisa dilaporkan dan akhirnya juga terdapat si tersangka-tersangka di baliknya gitu kan. Gimana akhirnya, siapa yang sebetulnya awal mulanya melaporkan adanya grup Facebook ini? Oke, sebetulnya ini pada pertengahan Mei lalu atau pas sejak tanggal 14 Mei gitu, banyak bermunculan informasi di Instagram gitu, khususnya di Instagram Story, membagikan screenshot dari si tampilan grup Facebook ini dan juga salah satu percakapan dari member Facebook ini gitu. Jadi banyak tuh yang membagikan oleh warganet, dan pada akhirnya pada tanggal 15 Mei lalu tuh si grup ini tuh diblokir dan mulai diselidiki oleh
pihak kepolisian gitu. Tapi ada info nggak Kang, kalau admin dari grup FB ini selain dari MR sendiri ada yang lainnya begitu yang berasal dari Jawa Barat mungkin atau dari Bandung sendiri? Apakah ada info atau cuma MR aja? Kalau informasi yang saya terima baru MR saja kalau yang di Kota Bandung. Baik. Baik. Kemudian setelah ditangkapnya MR dan juga terduga pelaku lainnya juga, Kang, apa tindak lanjutnya gitu? Apakah masih ada admin-admin lain atau mungkin anggota grup FB lain yang masih diburu gitu atau seperti apa? Jadi hingga saat ini pihak kepolisian masih menindaklanjuti kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ini gitu dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap anggota grup yang aktif yang aktif mengunggah cerita dan patansi tindak asusila gitu. Baik. Khususnya member-member yang membagikan cerita-cerita yang tidak layak dikonsumsi oleh publik. Saat ini polisi sedang mendalami si member-member Facebook tersebut gitu untuk untuk mencari tahu sejauh mana keberadaan para pelaku yang ada di grup Facebook ini gitu. Termasuk latar belakang MR sendiri, apakah MR adalah siswa atau pelajar atau karyawan dari sebuah perusahaan atau latar belakang apapun yang didapat infonya juga belum ditemukan, Kang Wisma? Nah, kalau untuk si MR ini sendiri, informasi dari ketua RW setempat tuh dia tuh tidak bekerja dan dia tuh selalu ada di rumah. Lalu dia sudah lulus sekolah juga dan tidak berkuliah. Baik. Untuk pergaulan dengan warga sekitar biasa saja, tidak ada perilaku yang mencolok. Bahkan ketua RW setempat pun mengklaim jika MR ini sosok anak yang pendiam di lingkungan warga gitu. Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak informasinya Kang Wisma. Mudah-mudahan ini informasi yang bisa jadi salah satu alarm lah buat kita untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar juga. Betul. Mungkin ya termasuk juga bagaimana menghindari yang namanya penyimpangan seperti ini gitu. Karena ternyata mungkin bisa jadi MR sendiri tidak mengetahui bahwa ini termasuk adalah penyimpangan yang terkategorikan tindakan pidana begitu ya. Betul, pada termasuk akhirnya. juga ajakan juga untuk masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati lagi menggunakan sosial media, menggunakan Betul. internet juga, dan gak usah takut untuk lapor kalau nggak sengaja stumble upon konten yang Ya. dirasa menyimpang gitu ya. Baiklah kalau gitu, Kang, terima kasih banyak atas laporannya. Semoga sama-sama. penyelidikannya juga berjalan dengan lancar ya. Amin. Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore. Kenapa? Parah. Kayak So, makin kesini tuh banyak yang aneh-aneh kejadian kan. bener. Apakah ini ada relasinya dengan situasi ekonomi kita yang nggak baik-baik aja? Semuanya juga kalau diomongkan kita terhubung. Soalnya tadi Soalnya juga Mas Angga cerita, Kenapa? beliau baru aja kehilangan 2 sepatu di rumahnya sendiri. lupa katanya- naro nggak? Tiba-tiba nyampe kantor bilangnya gini, sekarang banyak banget maling gitu. Kayak, wah betul. Gak cuma maling, narkoboy juga banyak di mana-mana sekarang. Aku kira kayak nggak cuma maling, kundang juga ada. Ada filmnya bentar lagi tuh, Legenda Maling Kundang. Betul kan? Ya udah, abis ini kita akan relaksasi sejenak. Wes, kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Karena abis ini kita ngomongin yang sporty dah. Kalau sport-sport semangat dong. Wis, Kenapa binaraga? kenapa jadi binaraga ya? Kita akan ngobrol bareng sama teman-teman Detik Sport di The Hat Trick Detikers. Yes. Karena kita punya apa? Menu yang sangat menyenangkan dan Yes. menyehatkan. Mau karaokean? Abis ini ya. Habis ini ya Detikers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hari-hari. Iya.
Welcome back di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Beginilah rasanya kalau host makan gaji buta ya. Ya, kita yang dikerjain kan. Kita yang dikerjain, Pak. Aduh. Habis ini kita tete bola, Pak. Ya, gantian ya. Wah, terbalik katanya. bola api lagi. Kayak ngerti aja mereka. Tapi guys, sebelum kita masuk The Hat-Trick dan kita kali ini akan ngomongin soal Traffic dulu. iya soal timnas sama ini Pak, Iya, MU iya. yang kalah. Kita ke Ibda Syara dulu Iya. untuk melihat laporan jalanan. Laporan cuaca kan ngomong gitu. Iya. Laporan jalanan. Apalagi ini hujan. Nah itu Nah, Pak, kan? hari Jumat lagi. Aduh. Belum gajian lagi. Aduh. Selamat sore Ibda Syahara. Selamat sore Ibda Syahara. Halo, selamat sore teman-teman di studio. Ibda Syahara lagi di markas Avenger nih kayaknya nih. Dengan ini ya, Apa nih? Afif dan Lukas ya? Ya, Iya Ibda betul. Syahara, kebetulan ada Edo sama Eiza, tapi mereka emang suka ngerjain bintang tamu kan. Iya. Maksudnya karma Israel gitu lah. Iya, Maksudnya pasti betul. ntar ada kenanya gitu Ibda Syahara, nggak apa-apa lah. Ibda Syahara apa kabar hari ini, sore ini Ibda Syahara? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Soal cuaca lagi begini Pak. Iya, balik begini. Gimana Ibda Syahara? Apakah hari ini macet atau enggak nanti bisa dilaporkan ya? Ah, boleh. Langsung aku laporin aja. Oke Iya. langsung aja, silakan Ibda Syahara laporannya. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Kembali lagi dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan kembali mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan menuju ke titik yang pertama, yaitu dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Lebak Bulus yang hendak menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus ataupun Blok M dan juga Fatmawati yang hendak menuju ke arah Bintaro pada saat ini juga terpantau lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, ingat kondisi jalanan cukup licin pada saat ini, harap untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani, terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Pekayon yang hendak menuju ke arah Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani dan maupun yang hendak memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kembali kami menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 khususnya agar berhati-hati dan juga berwaspada mengingat pada saat ini kondisi curah hujan yang kurang menentu. Harap untuk selalu berjaga-jaga dengan membawa jas hujan namun dengan tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Ya, baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari kawasan Alun-Alun, Situbondo, Jawa Timur. Untuk arus lalu lintas sore hari ini dari arah Karangasem yang hendak menuju ke arah Mandaan terpantau lancar. Demikian juga untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Mandaan yang hendak menuju ke arah Karangasem pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Tak lupa kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar untuk selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi. Ya, baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir yaitu dari kawasan Simpang Tohpati, Bali. Arus lalu lintas sore hari ini dari arah Jalan Gatot Subroto Barat yang hendak mengarah ke Sanur terpantau ramai. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Denpasar yang hendak mengarah ke Gianyar. Pada sore hari ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga selalu mematuhi marka jalan. Dikarenakan di lokasi ini adalah persimpangan dan juga banyaknya pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15169 ataupun di SMS Center di 9119. So pelanggaran,
Stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib, dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Terima kasih Ibda Syara. Ibda Syara sepertinya hujannya rata tadi ya. Kayak di Bali juga hujan kayaknya itu ya, jalanannya ya. Sebentar. Enggak tadi. Maaf Ibda Syara jadi ngerepotin. Jadi merepotkan. Maaf. Kayaknya sih kalau yang di titik ini pasca hujan ya. Wah, berarti rata hujannya Iya. kalau gitu nih. Ini menuju Iya, weekend nggak sih? Iya menuju weekend. Tapi kalau di sini kan memang dia lebih malam ya, jadi Iya, juga Oh iya berarti kayaknya udah gelap jam lebih ya. gelap ya. Iya. Heeh. Siap. Terima kasih banyak Terima kasih Ibda banyak, Syara Ibda Syara. laporannya. Jaga kesehatan Ibda Syara. Terima Salam kasih. presisi. Salam presisi. Salam presisi. Oke guys, kita kembali ke studio dan hari ini kita saatnya, Pak, kita ngomongin bola nih Iya Pak. benar. Dan Kita ini sudah ada 2 bintang tamu. Dua bintang tamu yang sudah hadir di studio yaitu Edo dan Eiza Makfira. Selamat sore Edo, Eiza. Selamat sore guys. Ole ole ole. Ole ole. Mas Anang, meja rusak Mas Anang. That's all we know. Oleh. Jadi kita Kan? mau ngomongin apa nih, Dok? Eza. Aduh, langsung aja kita tembak kan. Ya kan, kita santai dulu lah. Pusing banget ini kita. Hari ini kita mau bahas Dirjen Pajak baru. Nah, itu seru nih Pak. Iya. Karena kan emang dunia pajak sekarang Wih. gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Sama sebenarnya juga ini juga yang baru-baru juga. Oh BPJS. Bukan Bukan. dong. Apa tuh? Piala Gong. BPJS Bukan. apa yang baru ya? Enggak ada Pak. Oh new. BPJS new. Baru kan? Emang iya? BPJS new berarti baru kan? By the way kita ucapin selamat dulu ya buat rekan-rekan kita di Tottenham Hotspur yang sudah berhasil Kongres. menjuarai Europa League. Di Tottenham. Katanya Hotspur. juga apa tuh namanya Glory. yang dirawat sama BPJS juga banyak karena nggak jadi menang ya. Hah? Ada yang nggak jadi menang kan kemarin? MU. MU. Dirawat sama BPJS karena pada kan- kesakitan. Karena Ke rumah Karena sakit udah- jiwa gitu maksudnya. bukan. Jadi beres-beresnya jauh banget. Padahal cuma kayak demam aja sih Oh. gitu. Karena mungkin bukan melakukan selebrasi too early ya, tapi lebih ke excited tadinya gitu. Kecewa. Wah, Berarti ini juga Wow. akan banyak nih yang kena jadi pasiennya BPJS karena banyak yang excited dengan kedatangan personel barunya timnas Indonesia. Dari Belanda lagi nih datang. Nggak habis-habis gue lihat-lihat Bener, itu bener. anting nyopot ya. Ini makin kental hawa Belandanya teman-teman. Ada nama Simon Tahamata Iya. yang sebelumnya sebenarnya udah digadang-gadang cukup lama ya. Ini Iya. kayaknya bakal masuk. Ternyata jadi kepala Keluarga. scouting ya. Oh. Kalau kepala keluarga mah abah dong. Aku siap loh. Kepala talent Menyambut scouting. kepala Talent keluarga. scouting, ya. Oh, Head of Talent Scouting. Ya. Dan yang Kenapa dari menariknya, Belanda lah? nah itu yang menariknya adalah di keterangannya PSSI itu di media sosial ada kalimat khusus gitu di situ. Ada kata khusus kayak khususnya di Belanda. Artinya akan semakin banyak pemain-pemain naturalisasi dari Belanda yang akan datang ke Ya, timnas itu yang apa gimana? menjadi pertanyaan kita semua juga ya. Hmm. Kalau kita fokus ke Belanda, mencari talent dari pemain keturunan ya gimana yang di tanah air gitu kan jadinya. Sebenarnya kan kita juga banyak talenta yang bagus juga di tanah air. Nah, apakah nanti itu akan berjalan beriringan atau cuma pemain keturunan aja yang akan diprioritaskan masuk timnas? Itu yang Iya. harus dibahas kan sama PSSI. Jangan sampai kita kebanjiran pemain keturunan tapi pembinaan usia dini di Indonesia jadi malah tertinggal gitu. Ya meskipun Om Simon ini punya CV yang bagus ya. Tiba-tiba udah om aja nih ya. Di Twitter, Oh iya benar. Instagram Om Simon. Ucapannya Om Simon ya. Bahkan Oh. Ajax Amsterdam juga ngucapinnya Om Simon Iya. terima kasih ya. Oh, kenapa dipanggil Om? Karena dia dari Maluku. Dari Maluku. Maluku. Oh. Kalau Om Telolet Om beda lagi. Dia bisa dari mana aja Aja. ya. Yang penting kenceng. gitu. Ada yang bayar juga Oke. sih, bukan anak kecil. Iya, Nyewain telolet. Jawain Telolet. Tapi PSSI Oh ya? sendiri tuh punya semacam komitmen gak sih? Udah ada kayak statement resmi bahwa akan lebih banyak mengambil dari pemain lokal daripada yang keturunan FIF. Sebenarnya belum sih ya. Belum, Pak, ya. belum. Gak Tapi ada eksplisit bilang gitu ya. Belum ada bilang itu, tapi itu berkata Lukas, kita berharap ya di Liga 1 juga dilihat gitu. Masih banyak banget kok pemain-pemain muda kita, pemain-pemain yang bertalenta begitu. Walaupun yang nggak menutup kemungkinan mungkin nanti ya
ada naturalisasi lagi pasti kan. Atau mengambil nama Simon Tahamata hanya bukan hanya untuk quick win dalam rangka Piala Dunia. Enggak sih Dok, karena memang tugasnya dia itu nggak di situ, bukan untuk Piala Dunia. Oh ya? Karena dia untuk mencari talenta yang kita punya meskipun nanti akhirnya ada di Belanda atau dimanapun ya. Untuk Talentanya berarti regenerasi. anak-anak muda ya? Heeh. Untuk regenerasi Bisa yang nanti. bukan nggak mungkin juga seperti Joey Pelupesi yang udah 30 tahun. Tapi masih bisa main untuk Indonesia seperti itu. Oke. Sebagai CV emang Simon Tahamata ini memang punya banyak produk apa ya? Pemain yang sudah dihasilkan seperti Frankie De Jong, Oh, De John Jong tuh Hettinger dari itu Tahamata ya? Onana juga, Andre Onana. Silesen itu juga hasil Rian produk. Guvardebok Pak yang Liverpool, Hmm. Ajax juga kan. Nah dia itu mencipta penghasil pemain seperti itu di Akademi Ajax. Jadi bukan nggak mungkin kalau nanti pemain-pemain hasil pilihannya yang dipilih untuk memperkuat timnas Indonesia akan mempunyai kaliber seperti mereka gitu. Terus kenapa sekarang gitu? Kenapa harus diresmikan atau mungkin dipanggilnya tuh baru sekarang. sekarang gitu? Jadi kan banyak pasti yang menangkap bahwa pemanggilannya itu adalah untuk si Piala Dunia gitu. Mungkin karena proses negosiasi juga ya. Kemarin Oh. Simon barusan dilepas sama Ajax karena pensiun kan. Nah itu sempat juga ada beberapa berita yang kayaknya Simon nggak akan gabung Indonesia deh karena faktor sejarah gitu. Jadi ya cukup mengejutkan juga sih dia akhirnya diumumkan menjadi head of scouting timnas Indonesia bahkan khusus untuk di Belanda gitu. Itu cukup mengejutkan sih. Ada pengaruh Kluivert nggak ini? Akhirnya beliau mau datang. Ya mungkin karena semua pelatih timnas sekarang kan sebagian besar dari Belanda. Betul. Jadi ya makin gampang aja. Kayak kita jadi KNVB Betul. gitu ya. Second account ya? Iya second account. Bisa. Bisa lagi. Tapi sekarang di susunan tim pelatih kita Pak itu udah 11 orang Belanda sih sebenarnya. Dari Jordi Cruyff yang paling atas Iya. gitu sampai tim development coaches itu juga adalah step divisi itu ada. Bener. Dari lini-lini kepelatihan itu masih ada pertanyaan netizen direktur teknik. Emang Iya, belum iya. ada ya? Belum Belum ada ada, sampai belum sekarang. Harusnya ada kan? Bahkan Itu Jordi- salah satu yang fondasi kan? Iya, Itu Jordi direktur Cruyff aja teknik kan tuh kemarin apa tugasnya? penasihat teknik untuk mengembangkan filosofi sepak bola Indonesia itu akan seperti apa gitu. Kita bakal main seperti apa gitu yang harus di ini dan milih pemainnya seperti apa aja, gaya mainnya yang kayak apa gitu. Manajernya manajer lah dia. Oh, jadi- strategik. Iya, yang Iya. bisa Sangat menentukan strategis. antar tim mau kayak gimana segala macam. Walaupun kami campuri urusan formasi dan Iya. taktis ya. Dan pemilihan pemain itu Pemilihan pemain. hak prerogatif pelatih timnas. Oke. True. Oke. Tapi menarik melihat Simon Tahamata ini kan sebenarnya nama besar gitu ya di Belanda ya. Dan beliau juga sebenarnya udah cukup uzur gitu untuk Ya, masuk ke 68 dalam Ih, parah staf lu. kepelatihan. Iya, Emang karena udah iya? pensiun juga anyway di Iya, Belandanya. 68. 68 Nyaris tuh. 70 tahun. Bener. Lebih tua dari Paus Leo kayaknya. Enggak ding, sama ding mau 70 juga. U70 berarti ya. Iya. Dengan Pemain tua berbakat. U70 Iya juga. dengan status beliau sebagai pemain legenda dan gitu sangat senior gitu. Seberapa besar ini pengaruhnya nanti buat timnas? Ya balik lagi kayak yang dulu disebutin oleh PSSI ya. Timnas sekarang itu kan butuh nama besar agar bisa dihormati oleh pemain sendiri atau lawan. Jadi kemarin pemilihan Patrick Kluivert juga alasannya itu. Nah mungkin dengan bergabungnya Jordi Cruyff, Simon Tahamata, Alex Pastur itu membuat kita makin disegani sih di dunia sepak bola. Entah itu di Asia Tenggara ataupun di Asia. Oke, tapi sejak Kluivert masuk kan belum ada lagi ya pemain baru yang masuk kan? Baru Joey. Ini baru Joey doang, Ya, Joey baru Pelupusu. Itu juga sebenarnya pendekatannya udah sejak sebelum Kluivert bukan? Iya. Correct me if I'm wrong. Tapi dia diresmikan di saat Di Kluivert, benar. Maksudnya apakah akan ada nama-nama baru lagi dari Belanda dan siapa saja dalam radar nih yang sedang dalam ya pencarian? ada sih pasti ada. Cuman PSSI kan masih belum mau mengungkapkan ya kalau Nama-nama itu. Nama-nama itu ya. Yang Crystal Palace siapa Pak? Yang ex Crystal Palace? Rindelwald, Jairo Rindelwald itu juga Jairo, masih di Oh iya benar itu juga ya. nego karena kita juga butuh posisi gelandang bertahan kalau misalnya Joey harus absen dan Joey kan udah 30 lebih jadi butuh Penyegaran. pelapis lagi ya. Yang lebih muda. Butuh opsi lagi lah. Kemarin PSSI juga bilang kita itu minimal butuh
150 pemain di bank pemain timnas. 150 Banyak itu banget. apa? 150 pemain. Oh, 150 jumlahnya. pemain. Maksudnya nggak semua buat timnas, cuma 150 buat Yang ya ada di Radarnya. iya di databanknya Oh, sekarang PSSI udah ada berapa Timnas. banyak? Nah, sekarang kan yang 12,5. Iya. yang dipanggil masih itu aja, berarti itu menjadi bukti kalau pemain kita itu masih kurang stoknya gitu. Iya, Oh iya. wow. Oh wow. Tapi dengan Banyak juga terpilihnya ya. Simon Tahamata dari luar lagi gitu, apakah ini jadi sinyal bahwa sepertinya pemain lokal masih belum jadi pilihan utama buat Ya bisa PSSI jadi. gitu. Bisa Bisa dibilang salah gitu kan? satunya. Ya bahkan untuk Garuda Calling nanti Juni ini kan nggak ada pemain dari Persib ya, Pak. Ya, Walaupun Persib notabene Juara Liga satu. ya. Iya. Di sana ada Beckham Putra, ada Edo Febriansyah. Edo Febriansyah nggak dipanggil gitu. Ya kita berharap Ada Mark suatu Locke. saat dipanggil. Ada Mark Locke, Tapi memang Persib secara garis besar core-nya adalah pemain asing kan. pemain asing sih. Dan Betul, pilar-pilarnya betul. adalah Franca, Ciro Alves, David da Silva. Iya, iya, Ya, iya. pemain-pemain lokalnya masih harus step up nih biar bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ayo atuh semangat. Mm-mm. Iya, ayo atuh Oh, iya. semangat ya. Siap. Kumaha Neng. tadi? Sampurasun. Oke. Rampes. Gaskeun. Rame sih ya. bener. Cilok. Enak. Nuhun. Kita beralih ke Berita selanjutnya. berita selanjutnya. Kayak Dari berita Real kepekan Madrid. jadinya ya. Udah Real Madrid tiba-tiba. Iya. Oh, ya, kenapa? Iya. Luka Modric ya. Iya, yang katanya Wis. berpisah nih. Nah, Saatnya itu. kita berpisah setelah Saatnya kita menjalani berpisah. hubungan selama 13 tahun. 13 ya? Bukan 15 ya? tahun. 2016 dia kalau nggak salah. Ya ampun, setua itu saya. Hmm. Dari zaman Modric belum di Madrid sampai Betul. dia udah Masih di lepas. Spurs ya? Karena kan Ah, luka Ya yang ku Modric kan. rasakan bertubi-tubi. Gimana nih? itu Ditinggal ada Modric. lagi lagunya. Luka. Luka Modricnya. Nah, itu benar. Mikir lagi. Ya, Boleh. yang pasti bisa dibilang ini cabutnya Modric bisa dibilang sebagai akhir generasi emas gelandang Real Madrid ya. Lu ada Casemiro, ada Kroos, ada Modric yang kalau nggak salah dapetin 6 sampai 7 titel Liga Champion. Ya bikin Madrid kuat di tengah begitu, tapi memang akhirnya waktunya sudah tiba. Si Modric juga udah 37 kalau nggak salah. Iya. Modric sebenarnya dia pengen bertahan sih semusim lagi 39. karena 39. Oh 39 sorry 39. Modric pengennya bertahan semusim lagi karena nanti kan Alonso datang tuh, Xabi Alonso dulu main sama Modric Pak satu tim Ya, kan, iya. di Madrid awal-awal. Tapi akhirnya ya petinggi-petinggi Madrid bilang kalau ya generasi emas di gelandangnya udah selesai sih. Ya sekarang kan juga baru-baru Bellingham, cuma ini Kamavinga, bahkan Iya. juga mau beli Florian Udah- Wirtz Udah kalau nggak muda salah. semua, nggak Iya. ada seniornya ya sekarang di. Paling tinggal tengah Nacho sama Nacho dicabut, Carvajal. Carvalho. Tinggal Carvajal paling. Vasquez juga mau cabut 33 tahun. Hmm. Udah sayanya yang muda-muda semua emang sih. Ini jadi tantangan baru lagi buat Di Madrid generasi, berarti iya. untuk di musim depan. Di gelandang serang apalagi ya, mereka Iya. kemarin kan masih kurang ya, selain Bellingham siapa lagi gitu belum ada. Iya. Federico Valverde juga lebih banyak menjadi gelandang bertahan. Mm-mm. Nah itu yang menjadi PR ya, paling Aurelien Tchouameni juga masih ke gelandang tengah ya, bukan gelandang attacking midfielder. Nah mungkin ya itu gantinya Florian Wirtz bisa sih, cuman dan dia juga anaknya Alonso kan di Leverkusen. Hmm. Dia mungkin kalau pelatihnya Alonso juga ya udah aku datang aja ke Madrid, cuman masalahnya adalah harga aja sih. 100 juta ya, Hmm. 120 juta. Mahal banget Leverkusen matok harganya. Hmm. City sampai mundur kan. Ya, karena memang Florian Wirtz juga cemerlang di Leverkusen. Ya, sebagus itu sih. emang Ngomong-ngomong soal Leverkusen, katanya Ten Hag mau menggantikan Alonso di Leverkusen. Bisa Iya, jadi pasti. ya. dia. Katanya Kok begitu bisa? sih sejauh ini. Kalau nggak Ten Hag si Fabregas kalau nggak salah. Oh, Fabregas. Fabregas Como. sekarang di Como kan? Como, tapi kayak dia masih menghormati kontraknya kayak Ten Hag sih. Ajax juga pengen ngincer Ten Hag lagi sebenarnya. Oh ya? Pengen ngincer Ten Hag Kemarin lagi. Cukup diminati Ten Hag ya? Iyalah. Iya, iya, Kayaknya iya. kalau ada versi 7 pekerjaan paling menakutkan di dunia ini, jadi pelatih MU nomor 1 deh. Jadi pelatih nomor satu. Tiba-tiba Iya, MU. iya. Karena kan siapapun pelatihnya, Iya MU sih. tetap jelek gitu kan. Iya. Wow, that's a bold statement. Iya. Tingkat 16. Ya sekarang dari Wih. setelah Atau sebenarnya mungkin SAF. ekspektasi orang-orang sama MU itu tinggi banget gitu. karena di zaman Sir Alex Ferguson ya kita bisa lihat sendirilah Secara permain, walaupun mungkin secara nggak permainan nggak terlalu membosankan, banyak tapi ini ya, nggak tapi terlalu hasil banyak trofi yang akhirnya diraih, bagus ya. tapi
selalu memberikan penampilan yang menyenangkan Hmm. gitu. Kan kita nonton bola tuh buat menghibur juga Iya. anyway. Iya, Lihat iya, permainan iya. cantik, menang. Peringkat 16. 16 ya sekarang ya? 16. Ditambah ya sekarang Ruben Amorim kan Iya. jago di Sporting. Hmm. Main di MU 41 kali main, 16 kali menang, 8 kali imbang, 17 kali kalah. Masih banyak kan kalah. Banyak Musim Kalah. depan masih Amorim? Masih kayaknya. Masih kayaknya. Dipertahankan Masih ya. kayaknya. Wish. Hmm. Apa alasan Mau mereka mau siapa lagi pelatihnya, Pak? Allegri ada? Main di Eropa enggak. Iya kan. Siapa Squad yang mau mau? dicuci gudang semuanya. Iya. Hmm. Menarik nih menantikan pergantian pelatih musim depan, kayak banyak yang tuker pasang Iya sih. dari Ancelotti kan ke timnas Brazil. betul Ancelotti, terus Madrid kan Alonso masuk. pemain Iya. pelatih baru juga. Kalau Barca masih Masih. Hansik ya. Inter juga bukan Inter, Napoli juga kabarnya mau ditinggal sama Conte. Ya. Iya. Ya, Juventus obviously akan ganti, belum tentu sih, belum bisa jadi. Oke, AC Milan ditinggal Milan juga Pioli. Sessao. Oke. Balik lagi soal Modric tadi guys. Hmm. Modric ini jadinya setelah pensiun dari Madrid, apakah mengikuti jejak para pemain bintang lainnya yang biasanya kalau udah absen dari Eropa akan menuju ke tanah suci Makkah? Enggak dong, Ke Asyhadu Arab enggak Saudi. dong, beda. Habib Modric kalau nggak salah. Jadi beda. Jadi Habib ya. Enggak bisa dong. Kayaknya akan ke Persib deh. Ih, Wow. keren tuh. Essien dulu kan ke Persib. Asian abis juara Liga Champions kan Iya. ke Persib Iya, kan? ke Persib. Iya. Iya. Bisa jadi. Atau mungkin We never know. pergerakannya akan kemana? Hmm. Diprediksikan On a ya? serious note. Belum iya. tahu karena masih belum ada pembahasan Oh, soal belum. ini, soal klub Oh. barunya Modric Ini kemana. kita dapat infonya apa? Ada mungkin peluang di Santiago. Swansea City. Santiago. Santai dikit. Kita go. Santiago Go, Bernabeu pulang. nama stadion ya dong ya. Nah, kalau Oh. kalau Swansea kan karena Modric emang punya saham di situ kan. Dia pemiliknya kan Iya, sekarang iya. kan. Oh dia pemilik Pemilik Swansea. City. Saham Oh, terbesar. Enggak juga sih. Cuman emang kalau Salah satunya ya. Salah sharing satunya holder deh. gitu lah ya. Oh gitu. Ya, cuman Modric masih ngerasa masih bisa main di level tertinggi ya. Patut dinanti sih apakah dia ikutin Ronaldo ke Arab Saudi atau ke MLS gitu. Ya. Tapi cukup disadari nggak kehadiran Modric di Madrid tuh sebanyak itu trofi yang dihasilkan gitu. Betul. Iya, Walaupun dulu kan sempet dia ketika pertama kali dibeli dari Spurs itu kan 35 juta euro kalau nggak salah ya. Itu zamannya Mourinho, kayak 2012 ya. Iya. Apa gue lupa Banyak pokoknya yang zamannya meragukan Mourinho. Iya. Terus Masih apa ada Ronaldo kan. fansnya Madrid pada bilang wah ini pembelian gagal ini gitu Iya. kan, mana orangnya kurus gitu kan, Krempeng. gimana Iya, krempeng, iya. kecil gitu. Sampai Cuman sekarang kurus. iya itulah makanya kan dia nggak dapet MBG kan. Nah tapi Mourinho ketika itu bilang nih Modric besok bakal jadi legenda. Dan akhirnya omongan Mourinho benar. kebukti kan. Modric jadi jenderal di tengah yang nggak tergantikan begitu. Iya. Ya oke lah mainnya gak cantik amat tapi dia punya tembakan roket yang kenceng Iya. banget. Hmm. Bisa bikin gol, bisa bikin pembeda. Ya Enam- akhirnya aneh sih sekarang kita lihat Tanpa Modric. Madrid tanpa Modric gitu. Iya, Dan iya. 6 gelar Liga gelar. Champion. 6 gelar Liga Itu Champion. Bukan Dia hal satu yang Ballon mudah. d'Or udah pernah Oh, ya. satu Ballon d'Or 2018 ya. Pak? 2018 di setelah Piala Dunia 2018. Iya, kan setelah dia Piala Dunia. ngantar Kroasia sampai ke final tapi kalah. Dan Modric juga bukan pemain yang aneh-aneh sih, nggak tipikal pemain yang kontroversial juga kan. Iya. Jejak rekamnya di luar lapangan bersih ya. Bersih. Bersih ya. Oke. Seru. Modric sudah, Simon Tahamata sudah, kita nantikan di akhir pekan ini adalah akhir dari Liga Eropa top Ya. 4 paling enggak itu udah pekan terakhir ya semuanya ya. Nanti malam dini hari Serie A penentuan Iya. kan. Napoli lawan Cagliari sama Como Juventus. lawan Inter. Iya. Itu barengan ya? Como lawan Inter. 145. Karena itu penentu Scudetto. Begadang kan dong dulu. Bapak. Jumat Pasti. apa Sabtu? Sabtu dini Nanti hari. dini Oh hari. Sabtu dini hari. Dimajuin. Awalnya tuh mainnya Sabtu malam, tapi akhirnya dimajuin. Karena Oke. Inter main di final Liga Champions kan. Benar. Di luar Oh season. iya benar. Penentuan Liga Champions juga nggak kalah serunya tuh di Liga Italia karena masih ada sekitar Oh iya. 4 tim yang berebut tuh. Termasuk Milan juga, Lazio, Milan Juventus. udah out dari Milan ini. udah out, Udah dari out ya? kompetisi Eropa karena di peringkat 8 kalau Oh Milan 8 udah atau 9 deh. Oh, sorry banget Mas Insan. 62. Oh di Milan. Iya Milan dia. Aneh banget milih Milan. La Liga udah ya? Liga Champions ya? Liga udah terakhir juga sih, Udah udah terakhir. nggak ngaruh lagi. Pokoknya masih ngaruh itu klasemen. Italia sama Inggris Pak. Inggris tanggal 25 minggu main terakhir Inggris. Main bareng semua kan. Itu juga Inggris perebutan Liga Champions sih, 5 Iya. besar. Pokoknya udah pasti lolos Liverpool sama Arsenal. Sisa 3 lagi kan. Iya. Spurs termasuk plus 1 lah karena kan juara Liga Eropa. Nah 3 itu kan bisa City, City, Chelsea, Aston Villa, Villa. Newcastle,
Nottingham masih bisa. Chelsea lawan Nottingham lagi besok. Liga Champions wow, musim wow. depan tanpa MU dan tanpa paling ya satu lagi. AC Milan nggak ada. Oh, AC sama Milan, Milan, nggak ya. ada. Ah, masih tetap seru. Gugur. Juventus. Oke, Juventini. Oke, abis kelar minggu ini Liga Eropa, kita lanjut ke pertandingan babak kualifikasi lagi. Ya, Itu aja ya. Abis Ya. itu ini ya Club World Championship ya, ya kalau nggak masih salah ada ya. antar klub. Itu kapan ya? Wow. Juni apa Juli? Juni pertengahan juga. Oh, Juni pertengahan. Oh, nggak kehabisan acara gitu. Ya sampai nobar akhir ya. tahun lah. Rame terus. Pokoknya libur tuh cuma Juli kalau nggak salah. Pemain tuh libur sebulan. Oh iya. Agustus udah main Karena musim ini kompetisi ya baru. anaknya mau pada masuk sekolah ya. Betul. Iya, tengah semester kan. Habis daftar ulang kan. Iya, benar udah daftar Terus ulang. zonasi lagi susah. Bener. Oh, udah nggak lagi zonasi. Udah nggak lagi Udah zonasi. ganti Udah sistem. rayon lagi ya? Udah enggak. Sekarang sistem apa, Pak? Sistemnya PPDB kan tadinya. Iya. Kenapa sekarang PPDB ya? Sekarang PPDB. Iya, deh sekarang kayaknya. PPDB diganti dari Panjangannya yang apa tadinya. Penerimaan peserta didik baru. Nah, Hmm. gue bangga sama diri gue sendiri, gue ingat. Keren. Dan kita juga akan mendatangkan Mbak Hani. Benar nanti ya. Udah banyak sih kita bahas itu ya. Halo Mbak. Ya udah kita tutup dulu Detik Sore Yes. sore ini. Terima kasih banyak guys. Sama-sama Edo. Iya. Sama-sama Terima kasih Eza. ya. Terima Jadi, kasih banyak. Gimana? Jadi kita nantikan 5 Juni mendatang. Ya, Oh iya benar. Bisa launching. Kita dukung. ada live Pokoknya. komentari ya kalau nggak salah ya. Ada live komentari ntar di sini. Tuh. Detik sore. Sama Jadi gimana Dok tiketnya? Detik Udah dapat. Sport. Udah, Nah. saya nonton nanti. Oh, udah beli ini tiket langsung nonton Udah. di sana. Oke. Saya gabung sama Ultras. Keren. Emang Ultras keburu. Indomilk. Ah, kesebut lagi. Emang keburu Apanya? dari sini. Iya, kalau nggak keburu ada Afif. Orang Kak Afif juga nonton di layar. Gue bisa detik sore live reaction ya. Tapi kan 2045 kalau nggak salah. 2045 Iya, ya. keburu berarti. Keburu lah. Keburu. Kalau jalan mundur baru nggak keburu. Nah, itu dia. Jangan dong ya. Tapi nanti semoga jangan jam ketabrak. 20.45 ya. Terlalu malam nanti kita. Kemalaman ya? Iya. Iya sih. Ya terserah teman-teman dari timnas lah ya PSSI. Habis Isya gitu. Betul. Ya. 7:30 lah. Ya udah kita telepon Erick Thohir sekarang apa ya? Siapa Biar tuh? diatur ya Yang jamnya ya. ngatur Biar ya. nggak rebut Telepon kita. Erick Thohir. Terima kasih guys juga udah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6 ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum akhirnya kita akan berpisah cukup lama lagi karena there's gonna be another long Long weekend. weekend. Tapi kali ini nggak apa-apa, cuma 2 hari aja. Ya. Emang ada betul. long weekend lagi? Ada, Ada. minggu depan, Pak. Oh, tanggal 28. Dari Mereka Yesus Kristus, Kamis, Pak, lu gimana? iya Kamis, iya, iya. Jumat, Iya, Sabtu, Kamis, Minggu. Kenaikan salmasi. Ingat masih ya. Ya sama aja sih. Sama Yesus aja Kristus. sih. Eza maunya apa sih? Aku dari tadi Iya. Itu udah kalau 29 lah ya. 28, Iya. 28. 28 29, 30, 31, 1. Pokoknya 28 gajian kan. Betul. Nah 29 libur. Betul. Ya. Tanggal 28 satunya libur, Kesatuan 28 Pancasila. merahnya. 28 merahnya, Oh, 29 libur cuti dong. bersama, Iya. 30 Sabtu, 31 Minggu, Senin izin lagi. Kita telepon Menteri Ketenagakerjaan ya, buat nanya ya. Lagi demo depan tadi. Oh iya. Iya ada di demo. Masih hujan. Dulu. Masih hujan juga. Ada aja orang tenaganya, hujan-hujan gini ya. Tapi semangat teman-teman yang demo. Ya. Sebelum Jangan- saya jangan di lupa ini minum balik. tolak. Miskin. Oke, Edward Simarangin pamit. Jomong Vira pamit. Lukas Aditya pamit. Pamit. Afif. Assalamualaikum. Assalamualaikum pamit. Dan juga seluruh yang bertugas hari ini. Pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Tentunya cuma di Detik Sore. Ya cuma